Lo bisa dapetin chaos. Malam chaos sih ya. Aku sering motoran lah. Emang ya? Kayak misal ke Minimarket. Indo April gitu, kayak aku Kak ini Itu dipakai orang. Kak ini lebih dari cebok, Kak ini lebih dari cebok, Kak. Astagfirullahaladzim. Aduh itu sikat WC loh. Kalau kakak gen apa? Genbel, kalau ini genbel. Kenapa cocok sama Yofi? Kenapa cocok? Dari jumlah streams mungkin ya. muka jelek karena marah gitu ya. Kok gue jelek gitu? Emang gak jelek? Enggak. Ya maaf kalau gak jelek. Wow. Oh my god. Yang digoyang-goyang yang 4 tambah 4. Astagfirullah. 4 tambah 4 4. tambah 4 berapa? 16. 8. 8. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ariel Semana di sini. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Baca itu tulisannya lu. Podcastnya mereka yang terus berkarya dan tetap autentik. Hari ini kita kedatangan salah satu diva muda Indonesia, Tiara Andini. Hai. Tiara Anugrah Eka Setio Andini, benar? Iya bener. Kalau ujian panjang banget nulis namanya. Iya aku udah keburu ngantuk itu. Maksudnya keburu ngantuk? Nulis nama. Oh, nulis nama. Kan dulu kan zamannya masih dilingkar-lingkarin gitu Iya, lama iya, kan iya. waktu SD. Itu aku udah kebelet duluan. Aku sih nggak ngalamin itu soalnya homeschooling kan ya. Oh wow. Oh ya. Enggak bercanda. Terus. Nah, dia lebih ke putus sekolah sih kayaknya. Kak. Sambung lagi. Tiara Andini tadi cerita dia rumahnya di Serpong yang katanya mirip Jember. Apa kesamaan Serpong dengan Jember? Aku nggak mempromosikan Serpong dan Jember ya, tapi Jember itu kan masih rimbun, terus nggak terlalu macet kayak daerah Jakarta. Jadi menurut aku itu vibes-nya masih mirip-mirip sih sama Jember, sama kampung halaman aku. Tapi Serpong kan panas. Iya. Emang iya? Iya. Kamu di dalam terus sih jadi kayak AC terus sih. Nah, panas sih, cuman nggak sepolusi Jakarta nggak sih? Oh, At least atau Kalau nggak? kalau itu aku setuju. Cuman kalau panas iya. panas. Lebih panas dari Jakarta? Sama aja kan. Kayaknya kan makin ke sana makin panas bukan? Iya, kayaknya. Makin ke Banten ke. Iya, makin banyak pabrik Iya, soalnya. gersang, lebih ke gersang. Oh. Kamu tak waktu milih rumah di daerah Serpong atas saran siapa? Papa. Papa emang sering apa dia udah nyari segala macam dia. Udah survei sih. Oh menurut Papa yang menyerupai Jember. Menyerupai ya. Ya masih familiar lah. Nggak terlalu kayak culture shock gitu. Oh Ngeliat. apa yang paling sama? Misalnya yang tidak terlalu culture shock antara Serpong dengan Jember. Banyak pohon, iya. Terus yang aku bilang tadi nggak terlalu macet. Terus tetangganya juga masih Saling kenal. rukun, Ya, oke. iya itu. Tapi kamu tinggalnya di perumahan klaster apa di misalnya beli rumah di yang ada tanah di warga gitu? Ternak warga. Tanah di warga, kok ternak warga? Tanah warga, Kamu keren. ternak warga kayak warga. Kok lebih kayak main gendang ya? Kan ternak kan kayak. Aku dulu waktu habis idol sih belum punya rumah sendiri. Awalnya kontrak dulu. Di Serpong Oke. tuh. Iya. Di Serpong juga. Iya sama. Terus sambil nabung, terus akhirnya beli rumah. Alhamdulillah. Gitu. Di komplek. Iya. Oh, kenal sama warga apa kanan kiri. Beberapa ya yang paling dekat aja sama rumah aku yang nempel rumah. Sebelah kanan bapak siapa namanya? Eh, mau ditelepon dulu atau gimana? Jangan ya, takut. Bapak siapa? Kan tinggal disebutin Iya, namanya, misalnya- bukan nyebutin alamatnya. Aduh itu yang lebih kenal mama papaku sih sama mereka. Siapa coba? Tetangga kamu siapa yang di kanan? Keluarga apa? Kalau yang Jember aku masih ingat. Siapa? Kalau nggak salah Pak Bambang tuh.
Standar Jember tuh ya. Pak Bambang. Tapi itu emang Jawa banget kan, Jawa Iya. Timur gitu kayak Bambang, Pak Soleh, Pak Sunda, Soleh. saya Sunda. Oh, Sunda ya? Sunda. Oh, tapi mungkin Jawa Barat, Jawa Timur kayak Soleh oke lah ya. Agus gitu ya. Agus tuh banyak. Agus terus Jadi yang kayak kalau di Jember yang kanan Pak Bambang. iya kalau kiri tuh aduh lupa deh, pokoknya dia punya anjing lucu banget dulu di Jember. Iya. Kalau yang di Serpong, Yang di Serpong Enggak, ini. aku nggak tahu. Aku nggak ingat. Nggak ingat. Tapi say hi gitu kalau keluar gitu kayak Jarang ketemu di luar. Jadi kayak aku masuk kan langsung di mobil terus langsung masuk. gitu. Kecuali aku naik motor. Aku sering motoran lah. Emang ya? Iya. motor-motor komplek, Kayak misal ke Iya ke minimarket. Indo April gitu. Kayak aku Indo kan nggak terlalu jauh ya. Maksudnya kayak oke lah gitu. Jadi aku mau sendiri aku naik motor. Kamu yang bawa apa diboncengin? Aku yang bawa. Oh, gitu. Serius? Iya. Tapi aku kalau di Jember tuh emang motoran banget. Jadi kayak Trek-trekan gitu enggak? Enggak lah. balap liar gitu juga enggak. Ya, kira-kira. Yang gini, yang suka di Instagram gitu. Tapi iya aku sampai kayak mamang racing gitu loh dulu. Serius? Mas serius? Dulu iya dulu. Ngapain? Pernah pacaran nggak sama mamang racing gitu yang Oh, kayak enggak. pernah tertarik kayak kayaknya yang ini lucu deh gitu. Enggak, aku dulu paling gak suka lagi sama orang-orang yang trek-trekan kayak knalpotnya tuh berisik banget, aku gak suka. Tapi kayak kau gandeng bisa. kandem itu. Tapi kamu trek-trekan. Aku gak setrek itu sih, ya motoran aja. Seneng motoran. Iya aku suka motoran. Enak aja vibes-nya. Kalau di Serpong masih suka ke minimarket gitu naik motor. Iya. Beli atau apa? Apa yang dicari kalau ke minimarket biasanya kamu? Kita apalagi sih yang dicari dunia ini? Wah, Nggak, arahnya gak ke situ ya. enggak bukan. Aku ya kebutuhan sekunder dan premier aja. Kenapa nggak nyuruh Mbak di rumah gitu, asisten Kayak rumah tangga? kurang lihat sendiri kayak Iya, biasanya iya, kan iya. kita pengen ABC tiba-tiba sampai Z belinya gitu. Iya, iya. Enak Kayak sendiri. apa ya? Pelayan, Kayak yang tiba-tiba ada yang kayak yang ini lucu iya, nih. tiba-tiba beli Iya Hot kan? Wheels. Ya benar aku kayak gitu tuh, benar tuh. Iya Hot- kan? Iya, aku beli Hot Wheels biasanya. Iya, aku juga gitu. Tapi mbaknya Indomaret apa si minimarketnya mengenali, oh ada Tiara Andini gitu. Ya kenal Iya. lah. Terus mereka gimana? Ya pernah minta foto, pernah aku kabur. Maksudnya kayak biasanya asisten aku yang bayarin. Jadi kayak aku udah pilih-pilih barangnya, terus pas bayar aku balik duluan gitu. Maksudnya ke mobil duluan. Gitu. Iya. Aku kira kamu balik terus trek-trekan gitu enggak gitu ya. Mungkin next time ya. Udah dicoba. Dia kabur terus, kamu bayar, asisten yang bayar. Jadi Oh iya juga ya. Enggak, tapi kan tetap aku Iya. ituin. Terus sering ini nggak dapat privilege gitu nggak dari tukang parkir kayak udah mbak nggak usah bayar. Enggak, oh my god, aku baru ada pengalaman sama tukang parkir. Oh my god. Aku nggak tahu ya tukang parkir ini apakah memang dia memang tempatnya di situ kerjanya, emang kerja sama nih sama si Indo April ini. minimarketnya itu. Jadi nggak tahu ini kita wajib bayar atau enggak, karena kan biasanya ini aku nggak ngejudge ya Iya, sama iya, sekali. iya. Cuman banyak yang aku lihat pengalaman aku kayak parkir gratis gitu. Oke. Nah, cuman di sini memang nggak ada tulisan parkir gratis. Kadang nggak tahu, nggak kelihatan atau nggak tahu ya. Terus tukang parkir ini memang waktu itu aku nggak bawa cash. Oke. Aku naik motor Oke. sama adik aku. Oke. Gimana ya, aku sering banget kesana lagi dan aku selalu bayar. Cuman pas itu aku nggak bawa cash. Maaf banget Pak, kalau nonton podcast ini punten. Terus kayak aku aduh, aku nggak bawa cash Pak, maaf Terus. gitu. Jadi aku mundur nih, aku mau nyebrang. Itu kebetulan keluarnya bareng sama satu mobil. Nah jadi aku tuh mau kayak di belakangnya mobil dia biar gak kelihatan sama bapak parkirnya gitu ya. Aduh, tapi kok si mobil ini kayak lama. Terus pak parkirnya udah mulai mention aku kayak iya mbak, yo gitu. Kayak aduh bejir. Aku sama adikku langsung oke Rel gimana ya. Nama adikku Aurel. Jadi aku bilang Rel gimana ini. Ya udah kan nanti aku yang ngomong gitu. Ya udah terus maju. Jadi posisi aku tuh itu langsung lampu merah. Jadi si minimarket terus lampu merah. Aku harus putar balik. Jadi memang benar-benar harus mepet kanan terus putar balik. Nah itu biasanya memang harus butuh bantuan ya Pak. Cuman waktu itu karena aku gak ada cash,
Pak maaf ya Pak, kita nggak bawa cash Pak. Tuh dia bener-bener langsung kayak balik kanan gerak dor, langsung ke mobilnya. Dia nggak ngegubris aku. Bete gitu dong. Iya langsung kayak bete. Aku, Pak maaf ya. Aku merasa bersalah. Akhirnya Ya aku nyebrang sendiri. eh, Akhirnya ya udah aku send kanan terus aku kayak gini-gini, adikku gini-gini juga. Ya udah langsung. pakai helm nggak? Gitu. Pakai. Eh, Pakai dong. ya karena orang kan suka gara-gara deket cuma ke minimarket nggak pakai helm. Oh, kalau aku pakai. Adek kamu? Pakai. Oh, bagus. Bagus. Kalau tukang parkirnya nggak pakai. Ya iyalah, ngapain tuh kabar? Oh ya kan FYI aja. Kan dia duduk. Dia ngapain pakai helm? Itu lebih ke tolol. Oke ya. Oke Ya, ya, tapi- tenang aja. Iya ngapain coba dia? Polantas duduk doang Enggak. pakai helm, Parah. berdiri dah. Bukan, Oh. bukan. Coba lu mikir ngapain? Ya makanya Duduk-duduk pakai helm. Itu ngapain? Polantas, Itu antara tolol kalau nggak komedi. Polantas, lu perhatiin deh. Enggak naik motor pun dia berdiri pakai helm. Emang iya gue nggak perhatiin Iya. kalau itu. Iya lagi, iya ya. Nggak kok. Maaf Polantas, saya tidak Ayo. mengatakan seperti itu. Ini orangnya Ayo. saya tidak ya. Polantas, Enggak lah. motornya di sana, dia nggak ngatur lalu lintas pakai helm ya kan? Iya lagi. Oh Oh, mungkin gini dia mungkin takut. salah cukur rambut kali Kak. Mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin dia takut helmnya hilang atau apa. Jadi udah dipakai mungkin gitu. Pak maaf ya saya tidak. Ya emang banyak kemungkinan ya, maaf Iya, ya Pak. Ini benar-benar ya. Ntar gue diserang-serang lagi. Iya kan gue coba bilang kan. Udah berapa tahun berarti sekarang di Serpong itu? Beres Idol aku berapa tahun sih? Ini kayaknya udah ke 6. Keenam. 6 tahun. Sejauh ini nggak pengen pindah dari Serpong Enggak. Masih belum. karena memang didapatkan yang diinginkan ya, feel Jember itu ya. Ya udah nyaman sih di situ sama lingkungannya. Emang Jember itu seperti apa sih buat orang yang belum pernah ke Jember, kota Jember tuh? Jember itu orang-orangnya asik karena setahu aku Seasik apa emang? asik tapi nggak so asik gitu Oke. Mas. Nggak kayak lu tuh so asik. Enggak Kak, bukan aku ya. Iya. Dia emang gitu. Tenang aja. Oh, gitu. Teruskan. Serunya nggak tahu mungkin karena aku dari lahir Di situ. sampai kelas 3 SMA di situ. Hmm. Jadi senang. Terus menurut aku adem dan apa ya? Nungguin ya? Nungguin. Oh, ya ampun. Nungguin lah. Makasih ya udah nungguin aku. Orang kita dari tadi nungguin. Oh iya ya maaf ya. Aku jadi gini dari tadi. terus. Makanannya enak-enak juga. Apa? Apa? Dia tuh nggak ada makanan khas yang kayak Misalnya kayak gudeg gitu. Gudeg, nggak Gitu. ada. Emang makanan Kalau Jawa Jogja Timur kan- aja gitu. Di situ pecelnya enak. Di Jember Oh pecelnya sambalnya enak. berarti enak dong. Sambalnya enak. Kalau Jawa Timur selalu enak. Iya. Tapi pedes kan? Pedes, makanya aku suka pedes. Gitu. Terus apa lagi? Makanannya enak. Terus Kayak mulutnya berarti pedes. Buat yang lemah, Oh, kayak lu. dia mulutnya pedes tau. Makanya kamu Oh hati-hati. iya aku nggak tahu. Ya, Enggak. nanti seiring berjalannya Nanti waktu lagi. kamu ini. Akan dipedesin ya? Iya. Enggak. Oh. Dia aja emang apa? Dendam. Enggak. Terus. Apa lagi ya? Jember itu kecil. Second City berarti. Enggak, dia kota sih. Jember itu kota, tapi enggak, maksudnya kalau di sini tuh kemana-mana jauh. Kayak aku mau ke sini ya 30 menit. Ya ampun kalau Jember 30 menit tuh udah kayak ujung banget gitu. Oke. Udah hampir keluar, udah kayak mau Rambi Puji gitu. Oke. Ya begitulah. Hiburannya apa warga Jember? Ada pantai. Oh, ada Apa? pantai. Ada pantai Papuma. Papuma. Tapi itu lebih ke agak Ambulu sih. Ambulu Ambulu itu Apa? lebih pinggir lagi. Pinggir-pinggir lagi. Ya nggak sih? Lah yang Maaf ya orang- guys, kalau salah tolong kasih tahu ya. Tapi di masih komen. masuk Jember Ambulu tuh. Masih termasuk Jember kayaknya. Pantainya indah. Pantainya bagus. Pasirnya putih nggak? Pasirnya putih. Oh. Pasirnya putih. Ada Papuma sama Watu Ulo ya kan? Itu Ambulu kan? Terus kamu kecil ngapain aja di Jember? Sekolah, les. Kayak aku dulu dilesin semua hal sama mamaku. Apa aja? Les gambar mewarnai, ada drum band juga. Megang apa drum band? Mayoret. Oh, Oh. muter-muter tongkat. Ah? Iya kan? Iya. Mayoret yang muter-muter tongkat. Tom. Iya. Udah Oh, bisa dilempar-lempar lempar ke atas, gitu. nangkep. Udah bisa lempar, anggap, lempar, nangkep. Dulu bisa. Kelas berapa itu? TK.
TK udah jadi mayoret. Ajaib nih orang. Terus. Iya. Terus les apa lagi ya? Banyak sih, mengaji setiap sore pasti, terus les nyanyi, fashion, catwalk gitu. Ya di Jember Fashion apa? Beda. Beda Kalau itu. soalnya masih kecil kan, kecil waktu itu aku masih belum tahu Jember Fashion Carnaval. Aku ikut Jember Fashion Carnaval JFC itu SMP. Oh kalau TK ikut TK catwalk doang. Kayak emang untuk kayak peragaan busana atau fashion, lomba-lomba fashion gitu banyak banget. Kamu dari TK udah sibuk ya? Iya nggak tahu emang diajarin gitu sama mama kayaknya. Karena dulu kan aku anak pertama, jadi masih satu-satunya. Jadi kayak paling nggak semua udah pernah coba gitu aku. Ada yang terpaksa nggak melakukannya? Terpaksa. Iya di antara semua itu. Ya kayak sebenarnya ini bukan aku nih gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi Semuanya suka. nggak ada yang pas berangkat, aduh harus berangkat les ini lagi. Nggak ada lagi. Aku semuanya senang karena aku emang suka bergerak. Kayak aku nggak bisa diem. Sampai sekarang juga kalau misalnya lagi libur, aku pasti harus kayak, aku ngapain ya gitu. Nggak bisa tuh rebah-rebahan doang di rumah. Ya mungkin ada saatnya begitu. Cuman pasti ada aja kerjaannya. Aku di rumah tetap warnai lagi. Warnanya apa? Warnai Kuku. buku gambar. Oh kalau kuku ada mbak. Oh ada Mbak ya. Ini aku ya belum bayar lagi. Ya oversharing kah? Nggak apa-apa. Ya ampun ya. Mbak siapa namanya? Ingetin nanti ya, Mbaknya langganan. Mbak siapa namanya? Kakak Karisa. Buat Kak Nah, Karisa. dia Ya ampun, maaf ya. mani PD dipanggil ke rumah gitu. Iya, home service gitu. Ya ampun ingetin ya Kak nanti. Iya. Ke Beres situ tuh. Kok podcast. nyuruhnya ke Nanti selesai podcast aku mau bayar. Oh my Kenapa God. warnanya Oh my ini God. sekarang ini? Biasanya coba Kak. Alami dong, laki diwarna-warnain kuku. Emang kan fashion itu genderless loh. Maksudnya terserah. Kulit Iya tuh nggak sih? kulit tuh gelap tuh, ijonya ijo spotlight. Emang kenapa? Aman-aman aja kan? Gak apa-apa kan. Asik-asik aja kan? Fashion Kalau Tiara itu Andini free masih kok. pantes. Dia itu memang kehidupannya dia itu standar aja. Ngerti? Lu jadi kuku lu kayak berlumut. Emang iya. Ijo. Kak jangan dipikirin, jangan emang iya nggak apa. Enggak, aku Nggak cuek apa-apa, aja. cuek Dia aja. mau ngomong apa ya terserah lah. Terserah dia aja udah. Iya. Kenapa merah sekarang? Ini kan pasti warna-warna ada pertimbangan sendiri kan? Iya, aku sebelumnya tuh warna-warna kalem yang warna nude, terus kayak French nail yang ada putihnya di ujung kuku gitu. Itu udah kayak keseringan. Aku pengen sesuatu yang kayak berani gitu. Tapi aku mencari waktu yang lagi nggak ada syuting iklan, lagi nggak ada yang berbau-bau komersil gitulah. Jadi Karena- tidak mempresentatifkan sebuah brand gitu. Karena Oke. biasanya kalau gitu harus yang polos-polos aja kan. Tapi itu kuku panjang berapa tahun memelihara gitu? Maksudnya itu panjang-panjang kan? Enggak, jadi sekarang itu sudah ada kukunya ditempel. Ya ini kuku asli apa kuku tempel? Kalau ini kebetulan lagi yang asli. Tuh kan berarti panjang. Itu mah bentar kalau Ya manjangin buat gua mau segini. panjang Iya, gitu. Kalau garuk nanti gatel nggak? Sakit gitu? Enggak kok. Ya kan, lembut kan. Pengen juga Mau digaruk tuh. diciain ya Allah. Enggak, iya. Tapi kalau cembok, Kak ini nggak sepanjang itu. ya buat gua Kakak kan. harus tahu ada lebih panjang lagi dan bentuknya aneh-aneh. Tahu? Ada loh Kak, ada banget kuku-kuku aneh. Ini sampai Dia- di red tau nggak? Itu Hah? ada filternya, Algorit- sampai ada filternya. Ini kok jadi ngomongin kuku ya? Kok ada filter kuku buat ada filter kuku? Iya kayak disuruh rate gitu loh, kuku aneh gitu. Oke. Kok menurut tahu? Itu di mana? Di TikTok apa di Instagram? Di TikTok ada. Tapi kuku aku Itu bisa bikin Kak. udah aneh ya kayaknya ya. Lumut. Kuku aneh. serius lu, Masa Kak? gitu sih. Kuku ijo lu. Tuh. Mana coba lihat dong. Ih, itu sih kayak kuntilanak nempel di tangan ya. Iya kan, tuh aneh-aneh. Terus ada Itu yang ada rambutnya ya. Iya terus nih oyster. Masa Itu kayak abis lagi Oyster. makan seafood terus ketinggalan ke rumah. Iya kan, take away gitu. Segini. Nih ada gigi Kak. Itu ke dokter gigi. Aneh-aneh. Itu ke dokter gigi yang bekas-bekas diambil ini. Nah ini kalau misal pas cebok terus mau scrub nih pakai ini. Ya enggak.
Ada. Kak ini Itu dipakai orang. Kak, ini lebih dari cebok, Kak. Ini lebih dari cebok, Kak. Astagfirullahaladzim. Aduh, itu sikat WC loh. Iya, astagfirullahaladzim. Itu Nggak tahu ya, orang-orang memang Ada orang yang pakai begitu ada. iya, tapi untuk ya mungkin bahan lucu-lucuan kali. lucu-lucuan aja. Tapi kan berarti dijual dan laku kan? Meren. Ya buktinya tuh ada. Iya, Kak. Jadi gimana, mau? Enggak. Alami aja tuh. Enggak, kalaupun Oh, Kang Soleh disuruh ini warnain kuku warna apa kira-kira? Enggak tertarik sih. Enggak misalnya. di challenge. Apa ya? Enggak misalnya hitam. Gue bahkan mikir. Warna kuku sehat ada kok warnanya. Oh, ada. Ada. Ya nanti gue warnain ini lebih merah, ini lebih putih. Jadi kan kayak aku sehat. Kuku sehat. Emang gitu ya? Nggak apa-apa, Kak. Yang paling aneh apa? Kamu pernah pakai warna kuku? Hijau Tosca Ini kayak pernah. enggak, bukan. Nah, ini Tosca sih. Kalau ini iya, kan iya, kayak neon shock. gitu ya. Iya, neon. Ya itu jelek lah itu. Kak. Itu bagus kok. Tuh. Oke, balik lagi ke Jember tadi masa kecil. Oke. Itu memang orang tua mengikutin segala macam itu dalam rangka apa? Misalnya pengen anaknya jadi udah diarahkan ke minat bakat atau emang ya biar ngisi waktu luang aja. Kayaknya mama memang orang tua aku kebetulan memang sangat cinta sama seni. Jadi sering diikutin sesuatu hal yang masih berbau seni. Makanya aku disibukin dari kecil, apapun yang berbentuk seni disuruh ikut, disuruh coba. Kayak ada panggung, nyanyi, tampil gitu. Kayak aku udah kayak nyanyi gitu. Tapi mamamu berkesenian apa? Mama penyanyi. Emang penyanyi? Di Jember ya. Iya, kalau papa musisi. Jadi mereka cinlok waktu itu. Oh gitu. Mm-mm. Papamu main alat gitu? Iya, papa main alat. Main apa? Papa semua sih, tapi lebih ke keyboard, lebih ke piano. Genrenya apa? Main musik apa? Apa-apa aja dulu. Buat hajatan-hajatan gitu? Enggak, festivalan sih. Katamu Iya, dulu papa keren banget sih dulu ya. sekarang? Ya bapak-bapak gimana sih? Ya masih keren lah. Oh Apa my yang God. kamu ingat? Main musik apa? Main musik apa dulu, Papa? Sampai sekarang sebenarnya kita masih suka Jamming nyanyi bareng gitu. karena di rumah ada studio kan. Jadi kadang kalau gabut ya main bareng gitu. Dulu papa drum, sampai sekarang juga drum sih. Kalau ya ampun, di TikToknya ada lagi, mau aku tunjukin nggak? Ada. Papa punya TikTok. Papa punya TikTok, papa. Aduh, papa ini memang lumayan apa ya, star syndrome apa dibilangnya? Kalau star syndrome Ari. Enggak. Enggak. Astagfirullahaladzim, jangan gitu-gitu, Kang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Memang benar-benar nih. Nih. Mana? Apa nama akun TikTok papa kamu apa namanya? Dedi Nugroho. Dedi DEDY apa Dedi Bapak? DEDDY. Oh, nama papa kamu Dedi. Dedi. Ya begitulah. Sekalian promo lagu anaknya ya. Suka gitu. Berarti papamu masih muda kayaknya ya? Ya lumayan. Kira-kira umurnya berapa? Belum. Kelahiran tahun berapa? 70 berapa gitu. Oh, Pokoknya tuaan belum 50. ini, Belum tuaan 50. ini. Enggak lah, tuan dia lah anaknya udah segede gini. Tapi aku anak pertama. Iya, tapi kan papa kamu kelahiran berapa? 70 berapa? Dia tuh memang suka nggak ngakuin kalau yang umur gitu. Enggak, iya. coba kita. Papa kamu kelahiran 70 Pokoknya berapa? papa belum 50 sih umurnya. Seneng lu. Kan lu yang udah 50, Ari udah 50. Enggak sih. Enggak, enak aja. 55 ya Ari ya, 55 ya. Aku lahir. Menurut kamu Ari Ari kalau Ari Lasso mungkin iya. Ya. Orang aku lahir tahun 93 kok. tapi muka dia tua kan? 93 ya? Enggak Kak. Enggak. 93 dari mana lu? Emang berapa? Coba dong cari di Google. Kira-kira umurku berapa ayo? Kalau bener aku dapat apa? Parfum. Kayaknya 80. Iya. 87? Pas lagi, bener lagi. Bener. Bener. Ayo lo, kasih parfum. Iya, nanti aku kasih abis ini. Gelo.
Aku nggak tahu loh. Itu aku nebak aja. Nah, kalau yang ini mungkin agak susah. Berapa? Berapa? Oke. Jangan tatapan berharap kayak masih muda. Itu sudah pasti tidak. Enggak tahu. Saya dari muda juga udah dikira tua, tenang aja. Jadi udah tua biasa dikira tua. Dari dulu udah dikira tua. Enggak, Berapa? tapi kayak nggak setua itu. 7 berapa? Oh, berarti 70-an ya? Dah, tuh kan. 7 berapa? 71. Kok pada ketawa gitu? Enggak lah, enggak setua itu. Papa kamu berapa? 7 berapa papa kamu? Papa berapa ya? Kayaknya 7. 46 umurnya ada. Kayaknya 48 deh. Ya selalu lah. Enggak lah. Kak, serius tapi berapa sih Kak? Aku takut. 79. Oh ya? Iya. Oh, berarti lebih tua orang tua aku Ya sih. iyalah, kan kamu udah segede gini. Oh iya. Tapi beda tipis lah. Beda tipis. Kan karena bapaknya mungkin nikahnya lebih cepat. Iya dong, Iya. makanya anakku udah segede ini. Iya. Iya kan? Iya. Emang kakak nikahnya ini? 31 nikahnya, umur 31. Umur 31? Iya. Tahun berapa tuh ya? 2011. 2011? Iya. Oh. Iya, kamu 2011 udah apa? Umur 10? Iya kan 10 tahun kan? SD kelas 3? Udah bisa apa tuh? Udah bisa. Ya perform lah, perform. Iya. Pertama kali nyanyi itu yang TK itu umur berapa? Apa di mana tuh yang kamu disuruh nyanyi? Ingat nggak pertama kali? Playgroup udah disuruh nyanyi sih. Di acara apa? Di acara sekolahan. Nyanyi lagu apa? Lagu daerah biasanya tuh. Iya, biasanya ada lagu wajibnya, lagu daerah atau lagu Islami gitu. Sama kalau yang paling aku inget sih lagunya Teh Meli ya, Kupu-Kupu judulnya. Oh, yang gimana tuh? Coba ada ini enggak? Mana coba? Yang Kita kupu-kupu dengerin. jangan pergi, terbang dan tetaplah di sini. Ada yang bisa ngiringin nggak coba? Kupu-kupu. Buat yang belum tahu, ayo kita kembali ke masa kecil Tiara Andini. Ayo, kita punya pemain gitar Ya atau ampun. mau diiringin pakai gitar apa Gak keyboard? nyangka. Kupu-kupu itu kan lagu kamu kan? Makanya kayak itu sebuah apa? Manifesting kah? Iya itu akhirnya kamu nyanyiin lagu. Jangan pergi. Bisa nggak? Ayo, nanti kupu-kupu Tiara Andini. Oh jangan. Kalau yang itu bisa dilihat di Spotify aja. Seru ya ternyata dia ya. Kocak gitu. Oh kirain mau pakai keyboard. Nggak bisa loh. Ayo coba. Kupu-kupu Meli ya. Kalau Atau kupu-kupu liarku. itu seleng. Enggak ya. Kalau kupu-kupu malam. Itu Titi Puspa. Titi Puspa. Ayo. Sini dong. Kupu-kupu. Kenalan dulu dong, kenalan dulu. Hai. Richard. Apa? Richard. Kak Richard. Tiara. Kayaknya apa? Yang kupu-kupu Meli dulu. Kupu-kupu jangan pergi, terbang dan tetaplah di sini. Boleh. Tersenyum manis, tarianmu indah, bahagia dalam nyanyian. Kupu-kupu jangan pergi. Nah, gitu dulu. Oh, kalau kupu-kupu versi kamu gimana? Refnya aja. Kupu-kupu liarku. Bukan seleng itu koe-poe. Coba kalau kupu-kupu kamu dan nyambungin dari kupu-kupu Meli terus atau ke kupu-kupunya Tiara Andini. Semangat. Ayo. Bisa nggak? Lu bisa nggak yang Tiara Andini? Insya Allah bisa. Nah, coba dari Dia semuanya bisa loh. dari Kamu mau request lagu apa aja bisa Iya, dia. dari kupu-kupunya Serius. dari kupu-kupunya Meli terus nyambung ke refnya kupu-kupunya Meli. Ayo saya coba. Gimana? Wah, coba. Ayo. Bahagia dalam nyanyian, kupu-kupu jangan pergi. Nyambung ke kupu-kupunya Tiara Andini. Nah, ayo coba. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Oke, udah bisa kan dari awal. Oke, dari awal. Udah jago. Tuhan. Ayo. Tuh, dia tuh bisa semua. Udah jago. Kamu Oke. mau request apa aja bisa. Dream Oke, Theater, ini mau apa bisa. pertama dia. kali nih medley kupu-kupunya Meli langsung nyambung ke kupu-kupunya Tiara Andini. Silakan Richard. Ayo. Yo, dari tadi kan udah tahu tuh perpindahannya. Yuk. Yuk. Tuh. Bahagia
bahagia dalam nyanyian. Kupu-kupu jangan pergi. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, prat melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga, it's okay, bindar hatinya. Yeay, jago. Keren. Terima kasih Riza, terima kasih. Terima kasih. Kenapa milih lagu Meli yang itu waktu kecil manggung itu? Iya, kenapa nggak ku buka album biru? Oh itu juga. Hmm. Iya. Tapi yang paling berkesan kupu-kupu itu sih, karena itu lagu susah banget. Dan kamu juara. Iya. Yang milih Mama. Iya, aku Dia- dulu ditemani dengan lagu-lagu Teh Meli dan Mami Titi DJ dulu. Kayak di setelin itu mulu. Teh Ocha juga, ya ampun, papa suka banget, kecintaan banget sama Teh Ocha. Jadi dari kecil tuh nih, kamu dengerin ini gitu. Tapi dengan sendirinya aja, kayak pagi mereka udah ngeplay kaset lagu-lagu itu. Jadi aku hafal dengan sendirinya. Itu pertama kali juara apa? Festival atau lomba? Aduh lupa lagi. Kayaknya lomba-lombaan sekolah sih. Berawal dari kecil-kecilan dulu ya. Itu. Atau lomba kayak lomba Kartinian di per RT, se-RT gitu aku ikut dulu ya. Tapi seru dong. Seru karena mama suka ngedandanin aku. Jadi kayak dipakein kebaya pas masih kecil. Lucu-lucu banget dong fotonya itu. Iya, aku dulu lucu sih. Sekarang? Tambah lucu lagi. Aduh, sampai lo. Percaya diri sungguh luar biasa ya. Ya kayak itu kadang-kadang kok adanya. Tapi kamu mulai kapan merasa kayaknya aku punya ini deh, punya bakat di sini? Ya dan akan berkesenian sampai nantinya gitu. Dari SD sih. Dari SD. Karena pertama kali suruh les vokal yang serius itu SD. Kalau nggak salah kelas 5 kalau nggak salah. Oh kamu berarti sekolah vokal. Itu waktu itu mama kenapa? Karena ini aku nggak tahu kenapa ya, anak kalau diajarin sama orang tuanya yang sebenarnya orang tuanya bisa, tapi anaknya selalu nggak mau gitu. Dan kalian kayak gitu juga nggak sih yang nonton? YouTuber banget ya. YouTuber bang. Jadi kayak pembuktian gitu ya. Aku pengen punya caraku sendiri gitu. Mungkin gitu kali ya. Atau kita justru kayak ngeyel kalau dikasih tahu sama orang tua gitu kak, kayak nggak mau, nggak bisa, aku nggak bisa. Jadi kayak lebih kemanja gitu, kayak nggak bisa. Dan orang tua mungkin ya udah mungkin bukan ranahnya, jadi kasih ke orang yang lebih ahli gitu. Apa yang kamu rasa begitu ikut les vokal itu? Aku awal-awal merasa tersiksa ya, karena aku dipaksa banget tuh untuk teriak, untuk nada tinggi, untuk kayak wah digenjot banget. Karena suaraku tuh kan basicnya lembut. Suaranya kayak husky anjing gini kan. Maksudnya anjing husky. Husky bukan, anjing aku bukan ngatain ya, tapi itu. Iya. Kalau ngelirik ke sana emang pantas nggak? Nggak harusnya ke sana aja. Oke, aku mending ke sana aja. Terus. Ya gitu. Suaraku dipaksa untuk dikeluarkan semua suaranya gitu kan. Ya itu aku sampai nangis dulu kalau les karena dipaksa terus. Cuman akhirnya ya ada hasilnya gitu. Tapi les ini enggak, les alat musik kah juga? Oh pernah dulu sempet pas SMP kelas 3 SMP. Aku les kayak angklung enggak? Sasando enggak. Lebih berat ya. Piano. Gamelan tuh. Susah di rumah bawanya kan. Piano klasik gitu. Cuman karena tabrakan sama jadwal ujian UTBK, UN gitu-gitu, jadi putus deh lesnya dan belum coba les lagi. Tapi bisa kalau misalnya ada piano gitu masih bisa main. Udah enggak dan enggak pede. Tapi Ibu Gita Kartini pasti bisa dong. Do, re, mi, fa, sol, mi, do. Itu semua manusia ya di muka bumi ini.
Iya, aku dulu punya tuh kayak keyboard kecil, aku suka mainin. Di rumah masih ada nggak ya? Apa di Jember ya? Tapi aku udah nggak ada rumah lagi di Jember. Kenapa? Karena semuanya udah pindah. Oh iya, semua udah pindah. Jadi Udah jadi warga Serpong sekarang. iya, tapi masih sering pulang kampung sih, diem-diem. Oh berarti kamu di sini tuh Diem-diem. tinggal bareng sama keluarga. Ya karena biar nggak kayak Iya. gitu. Apa? Berarti maksudnya tinggal sama ibu, bapak, adikmu semua. Sekeluarga. Oh, Udah di sini semua. Itu les vokal berapa tahun berarti waktu itu? Sampai aku karantina idol. Lama ya berarti ya? Heeh. Heeh. Kalau aku masih di Jember, aku pasti tetap les sih. Ya meskipun kamu bilang tersiksa tapi balik lagi. Iya, kayak aku menikmati itu. Yang nikmatnya apa berarti kalau gitu? Karena aku ngedengar hasilnya itu makin kelihatan. Oh. Hasilnya makin bagus. Terus kalau lomba juga ya kita kelihatan lah terapresiasi gitu, dapat piala. Walaupun mungkin nggak selalu juara 1 awal-awal, ya itu cukup bisa membuktikan kalau. Tapi kamu sempat kuliah habis itu? Habis lulus SMA kuliah nggak? Iya, kata sempat itu bener Kak, sempat Di mana? Iya. di UMN. Dia Terus ngambil udahan. komunikasi ya? Iya, Kenapa dulu ngambil komunikasi? karena aku nggak pinter komunikasi. Lah ini? Lah ini kan bisa. Iya itu karena belajar sih. Karena pengalaman juga pas di Idol. Kedekatan. Waktu di Idol tuh kan kita suka kayak gini ya, kamera. Terus untuk di VT gitu yang kita pas mau perform biasanya kayak ada pertanyaan terus aku disuruh jawab. Nah itu jawabnya nggak boleh sembarangan. Udah ada skripnya dan gimana bagusnya kayak SPOK-nya atau apanya lah gitu. Itu aku nggak bisa dulu. Karena aku dieman banget. Oh, Dieman banget. makanya kuliahnya komunikasi. Siapa tahu jadi lebih bagus. Sampai semester berapa berarti? 3. Kenapa berhenti? Ya idol. Kan enggak, itu justru udah selesai. Oh, Jadi pas selesai. Idol tuh aku homeschooling kelas 3 SMA. Oh, Jadi pas banget selesai Idol, udah UN, mau coba masuk kuliah. Karena pas Covid juga kan. Jadi yaudah deh kuliah. Masih kuliahnya di Zoom juga. Iya. Oke, masih bisa. Pas udah mulai masuk nih, udah mulai offline, udah tuh udah nggak bisa ngikutin. Karena kerjaan kerja, banyak. oke. UMN deket dari Serpong lagi ya kan? Deket. Nggak pengen menyelesaikan kuliah. Untuk sekarang mungkin masih belum, takutnya masih takut keteteran gitu. Jadi aku nunggu untuk benar-benar siap aja mental dan otak. Apa kayak kamu ngerasa kayaknya nggak perlu deh sekolah gitu? Kadang aku kepikiran perlu. Oke. Kadang ya kata. Tapi lebih seringnya kayaknya aku cukup gitu. Aku takut lagi ngomongin. Kenapa nggak perlu? Takut lagi. dihujat netizen gitu. Tapi kayak sebenarnya ya pengen. Aku pengen juga. Aku pengen sekolah lagi. Karena teman-teman aku sekarang pada stres skripsi. Jadi aku kayak kerasa juga gitu loh pressure-nya. Dan jadi kayak ya ampun ternyata gini ya. Aku dulu sempet lagi bingung-bingungnya cari jawaban. Terus kayak referensinya dari buku ini itu harus jelas gitu. Jadi ada rasa-rasa yang aku dulu pernah nih ngerasain ini. Tapi kalau untuk sekarang diulang lagi mungkin nanti dulu ya. Kamu hati-hati nggak kalau berkomentar di medsos? Komentar. Iya kayak tadi aja mau ngomong aku takut itu. Iya, Apakah kamu kamu selalu gitu nggak? Kalau aku Mutiara, kan nama fans aku Mutiara. Oh Mutiara. Mutiara. Tiara itu ya? Iya, mereka itu udah tahu kalau aku anaknya bener-bener kayak nggak serius gitu loh, suka bercanda. Jadi aku kalau komen suka aku bercandain. Jadi mereka tahu kalau aku tuh ada geblek-geblek kayak gitu. iya, iya itu exactly. Tapi kadang-kadang gitu. sekarang kan kita bercanda dianggap serius sama yang nggak ngerti. Itu bisa warga-warga Facebook kayak gitu gak sih? Ya Allah, aku bukan rasis Facebook, Instagram atau apa, tapi mungkin atau masih Facebook kan? Enggak, Udah enggak ya? Dia masih di Friendster dia. udah nggak ada kali. Ya, Dia nggak tahu Friendster. kamu Kamu nggak tahu pernah tahu Friendster? Friendster nggak? Apa? Friendster. Friendster. Iya. nggak Iya, tahu. dulu ada itulah Yang ada dia, iya itu platform Friendster. sebelum Facebook. 2005 bubar Friendster. Jadi sebelum Facebook tuh ada Iya. namanya ya Friendster. bisa dibilang Medsos. Iya, media sosial namanya Friendster. Kalau MySpace masih tahu?
Nah bareng gitu, Friendster, MySpace. MySpace tuh buat anak-anak band. SoundCloud. Ya, yang medsos yang ini buat anak-anak band, MySpace biasanya. Yang Buat naro-naro. ya, anak-anak inilah keren-keren. Kalau Multiply juga pasti belum pernah denger apalagi ya. Iya. Oh, iya. Itu aplikasi gitu. Sama kayak Facebook, kayak Instagram kayak gitu juga. Lah, tapi kalau gunain itu pakai apa? Kan HP dulu belum canggih. Kalau dulu pakai komputer, Pakai komputer. belum pakai HP. Oh, jadi ke warnet. Iya, Ya. kalau yang nggak punya Kalau nggak internet di punya- rumahnya ke ya, warnet. warnet. Oh, Gitu. Aku dulu juga anak warnet lagi. Oh ya? Kelas berapa? SD. Main apa? Main CS ya? Enggak sih. Kalau itu Aku mah di game online. Kan tapi iya, Tuh. CS. Tapi aku nggak main itu. Waktu itu aku Ngapain? main game-game cewek-cewek aja, game-game Barbie gitu. Tapi- Kayak dress up games Oh, gitu-gitu. kalau ke warnet selain main game, apa yang kamu cari-cari di internet zaman dulu? Lagu-lagu di YouTube. Oh, zaman dia udah ada YouTube, dia zaman Udah ada. zaman aku juga, sorry ya. Terus. ya zaman aku kecil internet aja belum ada. Oh ya? Iya, tanya aja papa kamu, belum ada internet zaman dia kecil. Oh iya. Makanya kan dulu susah banget buat musisi itu buat apa ya mendistribusikan, memperkenalkan karya-karya itu susah banget. Iya. Beda banget sama sekarang. Iya, kalau sekarang mah jangankan ya musisi, siapapun mudah mendistribusikan karya. Nah, kamu juga nih kalau mau mendistribusikan karya kamu, anak-anak band silakan loh. Ikutan yang namanya Authenticity Soundroom. Dan selamat buat 3 pemenang Soundroom, itu ada Ainis ya bacanya, Mentari Novel, dan Pro yang bakal manggung di The Sounds Project. Dan bakal tur bareng Efek Rumah Kaca, Bilal Indrajaya, Swelo, dan Cut the Cottons, 510, 360, Idgitaf, dan Delantis di Musicverse. Road trip to TSP. Mereka bakal tur ke 5 kota, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Jakarta. Dan Authentic City juga masih nyari 3 band untuk manggung di Pesta Pora. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, submit karya kalian di Authentic City Soundroom, atau yang buat belum keterima, kalian masih punya kesempatan. Jadi kita tungguin submissionnya sampai hari ini. Jadi buruan buat teman-teman semuanya, jangan lupa submit dan tunggu rangkaiannya di Instagram @authenticity_id dan di Instagramnya @pestapora. Tiara Andini juga pernah ikutan The Voice Kids sama The Voice, tapi gagal ya. Dan kebetulan jurinya Kak Vidi Aldiano. Yang mana? Which Yang is- The Voice Kids apa yang The Voice? Yang The Voice Indonesia. Voice Indonesia. Iya. Dan ternyata aku udah punya single duet lagi sama Kak Vidi. Iya. Jadi kayak kocak gaming, lucu banget. Kalau tuh diinget-inget tuh kayak Kocak gaming tuh maksudnya gimana sih? Bahasa anak sekarang, anak gue suka ngomong kocak gaming gitu. Kocak gaming. iya Kak, kocak Iya. gaming. Kayak gimana sih kocak gaming tuh maksudnya? Ya, gimana sih? sebenarnya itu kayaknya dari streamer gaming gitu deh. Terus kayak kocak Kalau di gaming YouTube, gitu. anak gue kocak gaming gitu. Iya gitu ya. Iya, anak Wah. muda bro, gue Kak. ngerti. Si muda tuh. Gen alpha atau Gen Z ya? Oh sama ya Iya, Kak? Gen Iya. Z. Kalau Kakak gen apa? Ya 87 tuh Gen apa? Bell, kalau ini Gen Bell. Mulutku ingin berkata kasar. The Voice Kids itu berarti lebih muda lagi kan? Umur berapa tuh kamu The Voice Kids? The Voice Kids itu maksimal 16 tahun kayaknya. Iya, berarti kamu ikutan The Voice Kids dulu kan? Iya. Baru Voice Indonesia iya Itu dong. audisinya nggak lolos berarti ya? Nggak lolos. Bawain apa? Ingat nggak waktu The Voice Kids? Lupa aku. Lupa. Ada rekamannya nggak sih kalau di YouTube atau apa? Tiara Nggak ada. Andini lagi. Waktu mungkin sebetulnya TV-nya punya kali ya. Waktu itu masih belum sampai TV. Jadi kita kalau mau audisi Lokal. kayak gitu pasti ada lokal dulu kan. Per kota. Nah itu aku masih di kota. Aku di Malang kalau nggak salah. Heeh. Aku coba di kota Malang. Udah, terus katanya kalau lolos itu pasti ditelepon atau dikirim email. Kalau nggak lolos ya udah nggak dikirim apa-apa dan aku nggak dapet apa-apa. Bawain Jadi- lagu apa waktu The Voice Kids? The Voice kita aku lupa lagi, udah nggak ada ingatan itu. Kalau The Voice, Kalau The Voice, audisinya bawain lagu apa? waktu aku udah di panggungnya nih, aku nyanyi lagu Bang Bang. Jessie Ariana, J. iya Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj itu.
gitu. Kenapa milih lagu itu? Kan kita kasih songlist, terus dipilihnya itu. Oh, di antara sekian banyak kamu ngasih lagunya Jessie J yang Bang Bang. Dari sekian banyak lagu yang aku kasih, mereka pilihnya itu. Di antara sekian banyak, kenapa kamu masukin itu salah satunya di daftar? Karena lagunya seru, aku suka Ariana Grande banget. Jadi gak ada salahnya untuk aku masukin ke situ. Oh, kamu suka Ariana Grande. Banget. Menurut kamu dia bener nggak jadi kurus banget? Kalau di Instagram apa di internet kan ada yang bilang, wah kayaknya anoreksia atau apa gitu. Iya. Itu nggak tahu sih, orang-orang kan suka berasumsi gitu ya. Padahal dia udah bilang kalau dia merasa tubuh yang ini itu tubuh versi dia paling sehat selama ini. Meskipun dengan tulang-tulang kelihatan gitu. Iya, nggak tahu, orang-orang sih bilangnya kayak gitu ya, kayak ngehujat, katanya sakit apalah apa. Tapi aku nggak tahu ya kebenarannya gimana. Itu semua nggak ada yang tahu. Tapi Ariana sendiri udah bilang kalau ini tuh tubuh versi paling sehatnya dia. Justru kalau yang dulu lagi kayak subur-suburnya, dia bilang itu lagi kayak banyak minum alkohol, apa-apa, lifestyle-nya buruk gitu. Jadi pas sekarang kelihatannya kayak nggak sehat, padahal yang dia rasain itu tubuh dia paling sehat. Kamu percaya? Kalau kata Ariana, aku percaya. Karena dia sendiri yang ngomong. Iya. Kalau netizen suka berasumsi apa yang salah tentang Tiara Andini? Waktu itu ada orang bilang dia kayaknya jualan produk-produk slim gitu deh. Aku nggak tahu. Terus bilang aku beratnya pernah sampai 70 apa 80 gitu. Jadi ini video 70 atau 80 kilo Tiara Andini. Terus setelah pakai produk ini, sekarang udah berapa gitu katanya. Ih, santai banget. Kayak aku nyampe 60 aja enggak. Jahat. Terus dibikin buat bahan itu lagi, bahan jualan, kayak ya udah kayak ya Allah. Terus kamu permasalahin gak sih? Aku sampai komen apa? Tapi udah telat, kayak komennya aku baru dikasih tahu, udah lama banget postingannya, jadi tidak dibalas kayaknya sama dia. Ya sudah lah ya. Ya sudah lah ya. Mungkin ya nggak apa ya, dengan dia menginjakku seperti itu, tapi aku bisa bikin rezeki orang. Alhamdulillah. Tapi kamu suka kebawa perasaan gak kalau ada komentar netizen yang menurut kamu nyebelin? Kadang-kadang, kadang enggak, kadang Apa yang bikin kayak, aduh kok gini, misalnya gitu? Yang kayak berasa kayak, aduh kok gue gini ya? Keselnya ini, orang-orang kok pada FOMO ya gitu. Kayak ini ada satu komen yang belum tentu benar. Justru kalau kataku ini salah, tapi orang percaya, jadi kayak rame. Orang-orang percaya dan FOMO, ikutan komennya gitu semua, padahal apa yang terakhir? Ya, gitu. Apa yang kayak gitu tuh? Maksudnya yang salah tuh fisik itu sih. Fisik sama baju. Kenapa? Baju maksudnya apa? Aneh banget. Kayak terlalu seksi kah atau apa? Enggak sih, kayak tidak seperti selera mereka aja sebenarnya. Tapi kan selera orang beda-beda ya. Iya dong. Iya, kamu dikomentarin bajunya Tiara Andini kok jelek gitu misalnya. Iya, nggak tahu ya, mereka ngomongnya jelek atau gimana, sesuai bahasanya mereka. Intinya mereka nggak suka baju aku aja. Tapi yang kan The Voice tuh berarti berapa lama tuh? Apa? Sampai tahap mana sih di The Voice tuh? Audisi doang. Audisi. Komentarnya apa? Kata Dewan Juri, inget nggak waktu itu kamu nggak lolosnya kenapa? Kayaknya karena aku nggak santai deh nyanyinya. Vidi bilang apa Vidi? Masih inget nggak? Enggak, udah nggak. Oh, nervous ya? Nggak lepas nervous gitu. Sama, iya, itu termasuk sama. Kalau ini dari aku pribadi ya, aku merasa dulu aku terlalu ambisius. Oh iya. Di saat itu, kayak aku merasa aku bisa nih. Padahal sebenarnya itu positive thinking, cuman aku beda ngasih perasaan pas The Voice sama Indonesian Idol. Pas Indonesian Idol aku bener-bener aku pasrah aja, kayak aku lempeng aja. Kayak aku kasih songlist apa ya, ini 10 ballad, 10 abit gitu kan, kasih udah aja gitu. Terus ternyata dipilihnya ini, bisa di songlist, bisa luar songlist, bisa lagunya aku nggak tahu gitu kan. Jadi yaudah dipelajarin, cari improve-nya, cari aransemen yang cocok, gitu aja. Kalau dulu tuh bener-bener kayak menggebu-gebu, nggak tahu, mungkin karena pertama kali menginjakan panggung
TV gitu ya. Jadi kayak wah, wah, wah gitu pengennya. Begitu idol udah lebih ikhlas ya. Iya. Jadi kayak lolos nggak lolos, udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi motivasi ikutan kompetisi-kompetisi itu dulu apa? Kalau waktu The Voice sih aku emang pengen cari pengalaman dan menginjak ke ranah yang lebih tinggi aja. Ya stage-nya yang lebih besar gitu Iya ya. kayak gitu. Kalau idol sih dipaksa Dipaksa siapa? sama orang tua sama temen-temen. Oh gitu. Kenapa? Iya. Kenapa mereka? Karena ada kesempatan dan menurut mereka Bisa. ini gitu. waktu yang tepat dan nggak ada salahnya untuk dicoba lagi. Karena waktu habis The Voice, karena aku nggak lolos, itu aku Drop. Aku drop. Yang di rumah harusnya aku di Jember ya, aku harusnya ada nyanyi di wedding Chinese biasanya. Aku kayak lagu-lagu Mandarin gitu aku bawainnya dulu. Itu aku udah kayak aku nggak mau nyanyi. Aku nggak mau ikut lomba-lomba lagi di Jember atau di luar kota. Aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau nyanyi. Terus begitu ada berita idol ini, disuruh sama orang tua dan teman-teman aku. Biar kamu semangat lagi. Biar siapa tahu jalannya di sini. Gitu kayak cari tahu aja. Dan ternyata alhamdulillah bisa sampai sini. alhamdulillah. Lagu Mandarin yang paling sering dinyanyiin di wedding Chinese itu apa? Kita coba tes. Richard bisa nggak bawain Oh lagu? my god. Richard, ayo. Richard, coba. let's go. Gua pengen tahu, Richard. Ayo Richard. Richard. Kita tes, saya tes. Richard. Nih, sekarang nih kita. Hauce. Pasti ada kan, orang kan nggak tahu lagu Mandarin yang terkenal di wedding itu apa? Chan, lagu wedding Chan. Yang paling sering lagu Chinese, Mandarin. Makanya sini bawa gitar lo. Yang masih kamu apa? Yang masih kamu inget? Ada kayak lagu upbeat gitu. Judulnya 我的心里只有你没有的. Apa? Itu artinya apa? Nggak tahu. Aku nyanyi aja. Kamu nyanyi tapi nggak tahu artinya. Nggak tahu. Tapi pelafalannya kok tahu? Karena sering didengar. Karena guru les vokalku itu kalau nggak salah dia ada Chinese-nya jadi dan muridnya juga banyak Chinese jadi dia bisa. Ayo kita tes. Aduh. Coba kasih nada ke Richard. 我的心里只有你没有的 dia gitu. 你要相信我的情一定不假，只有你想借我梦想，只有你在叫我牵挂。Ketebak kok. Iya. Oke, siap. Judulnya apa ini? Gelo. Judulnya apa? 我的心里只有你没有的 Yang artinya silakan yang tahu artinya tinggalin komen. Apa judulnya? 我的心里只有你没有的 Ya, yang ngerti tinggalin komen. Apa itu judulnya? Iya, aku jadi penasaran. Artinya. Beatnya gimana? Apa? Beatnya gimana? Dia kayak Langit, samba Langit gitu loh. Nah, ya gitu. Oke, siap ya. Buat ya itulah. 我的心里只有你没有的，你要相信我的尽力并不假，求你再借我梦想，求你再叫我牵挂，我的心里没有的。来lagi，我的心里只有你没有的，你要相信我的尽力并不假。只有你想借我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有的。Hey. Kira-kira begitu. Aduh, udah itu ada yang salah sih liriknya, maaf ya. Ya kalaupun salah nggak ada yang tahu kayaknya gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu, tolong dikoreksi aja ya. Keren juga ya dia. Iya. Berarti kalau dulu waktu nyanyi di wedding itu home bandnya dari siapa? Dari sana. Dari udah ada home bandnya si sendiri. WO-nya udah punya home band. Iya. Dan rata-rata itu lagunya lagu-lagu Mandarin. Enggak. Tergantung itunya kan yang undang. Karena aku khusus Mandarin. Ada yang penyanyi khusus bahasa Inggrisnya. Iya, yang kamu berarti Mandarin aku yang semua. khusus Mandarin semua. Semuanya lagu Mandarin. Iya. Berapa lagu satu wedding itu berapa lagu kamu bawain?
Nggak banyak sih, karena kan ganti-gantian ya. Jadi paling 6. Banyak itu. Banyak dong. Banyak itu lagu Mandarin. Jadi gitu Atau kayak 4 aku gitu. pikir kayak 2 gitu. Oh enggak. Sekarang Atau setelah 4 profesional gitu. pernah nggak nyanyiin lagu Mandarin? Oh, waktu itu pernah waktu Chinese New Year di CP, Mm-mm. aku nyanyi. Terus setelah itu aku kena COVID. Astagfirullah. Waktu itu emang lagi kayak rame banget, terus lagi lumayan naik tuh COVID-nya. Pulang dari situ aku kena COVID, oh my god. Itu aku nyanyi lagu yang barusan. What's the ya Wah, itu. iya. Iya. Iya, Iya, susah tadi. What's the iya memang itu yang panjang liriknya. Apa? dan kamu nggak tahu satu pun artinya dari itu. Yang pasti tuh liriknya baik sih. Maksudnya itu aman untuk wedding. Ya maksudnya menceritakan tentang apanya tahu nggak? Enggak. Tapi baca lirik apa nggak pas kan harus diapalin sebelumnya kan? Dulu aku sempat hafal. Iya tapi dibaca dulu liriknya kan? Mm-mm. Tapi liriknya pakai bahasa Indonesia, pakai apa? Iya yang alfabet. Iya bukan yang huruf-huruf Cina gitu. Bukan pakai itu. Ya begitulah, kan pasti ada step by step ya kita bisanya sampai ke sini, ada aja yang dilewati gitu. Iya. Di nyanyi di wedding apa yang menjadi bekal buat sekarang karir profesional pengalaman kamu nyanyi di wedding? Keberanian untuk berekspresi dan komunikasi sama orang banyak. Oh di wedding dilatihnya. Iya. Ngadepin audiens ya. Iya, karena itu susah banget sih. Itu susah banget kita untuk ngontrol. Naikin suasananya. Itu susah banget. Karena kita sebagai penyanyi solo ataupun band susah untuk nggak cuma sekedar nyanyi, kita harus entertain juga. Kita harus bawa suasananya mau kemana nih arahnya, gitu. Ya komunikasinya Susahnya harus baik. Iya, gitu. itu paling susah itu dari dulu. Udah gitu kan orang kadang-kadang masih lagi pada makan ya nggak nyimak ya. Iya, tapi kan pasti ada beberapa orang yang dengerin kan. Jadi kita mau nggak mau emang harus ya tampil sebaik mungkin aja. Dan apalagi kamu tipe yang pendiam. Iya. Jadi aku sebisa mungkin penyanyi sebelumnya ngomong dulu dong yang banyak. Pas aku naik, aku langsung nyanyi aja. Gitu, aku dulu gitu. Tapi setelah dari Idol udah jadi nggak pendiam gitu kamu ya? Sebenarnya masih sih, karena aku termasuk introvert. Cuman kalau ketemu orang yang nyambung ya aku ngomong banyak. Nah di Idol kapan kamu ngerasa di minggu keberapa kamu ngerasa kayaknya aku bisa melangkah lebih jauh nih dari sekedar Gak ada kak. Nggak ada. Nggak ada. Itu teman-temanku semua tuh keren-keren banget. Mereka bisa dibilang pengalamannya jauh lebih banyak gitu dibanding aku. Jadi adalah mindernya, adalah rasa-rasa kayak aduh takut gitu. Cuman lebih ke ikhlasin aja. Bener-bener rasanya hatiku tuh dikasih apa aja, terima aja gitu. Tapi ya sekalinya dikasih HP, aku telepon papa, aku pengen pulang gitu. Kenapa? Iya, kenapa? Ya udah capek, pressure-nya tuh gila banget kak. Dulu waktu di Idol aku kakak nyanyi loh. Emang iya ya? Iya. Lu Kakak bintang tamunya tahu. Emang iya? Iya. Aku waktu itu masih jadi peserta tapi. Oh itu pas masih Di kamu. tahun aku. Oh iya aku pernah ya. Hari zaman narkoba jadi dia nggak ingat. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ibu, ayah, tidak ya, ini memang mulutnya. Mohon maaf semuanya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, lu bener-bener Kang. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang nanti pasti nanya begitu. Lu aja kemarin ngomongin 420 bubar aja semua orang beneran bubar gitu. Terus orang percaya gitu? Iya, nih gara-gara dia Tapi mulutnya. emang lagi ada masalah. Enggak. Astagfirullahaladzim. Jangan enggak gitu. Iya kayaknya terlalu banyak kepala ya gitu ya. Tuh. Oh my god. Oh enggak. Ini kan biasa netizen gitu. Biasa netizen gitu. Jadi kayak tolong ya. Watch your mouth. Dan aku dulu pernah ikut audisi tau. Tahun? Aku lupa tahun berapa, tapi itu jatuhnya aku nemenin temanku karena temanku yang pengen masuk ke Idol, terus dia bilang Rit, ya, temenin aku dong gitu ke daerah Kemayoran situ, terus pas nyampe situ langsung disuruh antri gitu, lah kok gini gitu, ya udah dikasih nomor gitu kan, ingat banget aku, cuman emang nggak niat sama sekali lah, maksudnya kayak
Tapi aku ngerasain vibe, oh kayak gini ya ternyata seseru ini. Aku lupa idol pertama, idol kedua apa ketiga gitu. Oh, Udah lama udah lama banget ya. udah lama. Di bawah tahun 2010 aja pokoknya. Oke. Ya, Ya, Tuhan, berarti aku- masih umur masih kuliah waktu itu di bawah Ya, nggak tahu ya 20-an. 20-an. Aku ingatnya waktu itu masuk ke dalam suatu ruangan, terus wasitnya tuh Wasit. Bola kali ya wasit. ini Paul T5. Oh ya. Ada band T5 tau nggak? siapa? T5. Ada T5. T5. Oh, tahu. Nah, ada salah satu penyanyinya yang punya nada vokal yang tinggi itu. Nah, dia jadi jurinya gitu. Aku lupa, ya tahun berapa ya aku lupa sih. Jadi idol 2 atau idol 3 ya? Ya segitu. Tapi lu nggak inget berarti manggung di Idol? Aku ingat pernah manggung di apa namanya? RCTI. Iya di Idol aku ingat. Cuman aku nggak, karena kan gitu kan, mereka rame kan. Biasa star syndrome. Astagfirullahaladzim ya Allah. Enggak, karena kan gitu. Ini emang acara Tom and Jerry ya guys? Bukan, maksudnya kalau udah di atas stage kan gitu kan, beda-beda kan pasti. Iya. Rambutnya Iya. gitu-gitu. Stylenya. Lu nggak ngerti sih. Karena udah Gua Nggak ngerti. apa, nggak apa. Aku Gua juga ngerti suka kok. gitu kok. Orang yang star syndrome gua ngerti. Gua udah melihat banyak gitu. Nggak, dia aja Oh tadi my God. nanya, siapa ini Rita ya, Tiara Andini? Aku bilang, masa kamu nggak tahu sih? Lu yang nggak tahu. Lu tadi ngomong begitu. Gua tahu. Dia parah tahu. Gua tahu. parah ya. Gua Tiara Andini tahu. Ziva yang gua nggak tau. Ziva yang juara 3. Iya. Kamu juara 2. Iya. Iya. Juara satunya? Liodra. Liodra. Makanya mereka jadi trio Tunggu kan. dulu. Jadi Super Girls itu ya. Iya. Nah, berarti Mahalini itu di angkatanmu. Angkatanku. Oke, berarti bisa dibilang angkatanmu itu adalah jebolan idol yang punya banyak bibit ya. Yang maksudnya banyak yang berhasil. Alhamdulillah ya. Kayak dari bahkan yang gak masuk di spektakuler aja, dia bisa sukses juga, bisa sampai masuk Siapa tuh? 88 Rising. Rising. Siapa itu? Ada temen aku Esther yang masuk Nona itu loh. Oh ya Nona. Girl band baru Nona tau gak? Oh. Ya itu. Spektakuler tuh maksudnya gimana sih? Spekta itu panggung Spekta yang udah di panggung gede yang kakak perform itu. Oke. Itu Spekta dan itu udah live. Kalau sebelumnya kan masih di panggung yang lebih kecil. Oh bahkan yang masuk Nona tuh gak masuk ke panggung Spekta. Iya dia belum masuk situ, dia nggak masuk situ. Berarti itu rentetannya gimana sih? Jadi kayak kamu audisi dulu nih. Iya, ini aku misalnya audisi. dari berpuluh ribu orang. Terus di kota per kota. Oke, per kota dulu Terus nih. ditelepon, di email ternyata lolos. Oke, kita ke Jakarta. Oh, ini buat teman-teman yang mau masuk idol nih ya. Terus. Ke Jakarta. Ini saya ingat aku ya, dan itu pasti tahunku atau yang sekarang. Terus udah ke Jakarta, baru ketemu juri yang artisnya. Karena Oke. sebelumnya kita dikasih juri lokal atau kru-kru RCTI gitu biasanya atau Fremantle. Terus udah ketemu sama juri-juri artis, dapat golden ticket atau titanium ticket. Nah itu kita masuk, lolos ke babak eliminasi. Babak eliminasi itu ada 3. Sisa berapa orang tuh? 60-an. Oke, terus Kayaknya 60-an. Eliminasi 1, elim 2, elim 3. Oke, terus elim 3 kayaknya udah sisa 30 orangan. Setelah itu masih tapping ya. Oke. Setelah elim 3 kita masuk ke babak showcase. Showcase itu yang udah live tapi panggungnya masih belum sebesar yang spektakuler. Oke. Itu udah live. Itu sisa berapa orang lagi? Itu kalau di tahun aku 22 orang apa 21 gitu. Dari 60 itu langsung sisa ke 21. Iya. Oke, terus Itu udah live. Dan showcase itu kalau nggak salah 2 kali, ya. Terus disisihkan lagi beberapa orang sampai akhirnya 15. Jadi 15 itu masuk ke Yang spektakuler. Spekta ya. Iya. Gue berhenti di Delon. ya Delon Idol ya. Kak itu mas Iya. Setelah Delon udah gak ngikutin lagi. ngikutin ya. Delon itu berarti angkatannya Bang Judika ya? Dia enggak, dia lebih tua dari Judika kayaknya ya. Delon tuh. Lebih dulu Kak Delon. Delon yang pertama ya? Oh iya berarti gue cuma nonton Idol Delon dong. Setelah Terus itu kayak gak ngikutin. berhentinya di Delon kayak udah keberapa gitu ya. Padahal emang itu doang pertama Iya. ya. Idol pertama dan terakhir tuh kakak ya. Sampai tahu gue Delon jualan ember dulu. Emang iya? Iya ya kan. Kakak beli nggak?
Ya kan nggak satu komplek. Sampai Oh di tahu. kompleknya. Iya pokoknya gitu kan ya, dulu kan beritanya gitu. Delon itu dulunya jualan ember, terus sekarang jadi Indonesian Idol. Iya loh. Oh. Iya dulunya ya kan. Sebelum dia jadi Indonesian Idol, Delon jualan ember. Aku belum tahu itu. Sekarang kamu tahu dari aku. Makasih ya udah dikasih tahu. Kalau yang almarhum itu Mike Oh, Mike berapa tuh? Idol kan? Oh, bareng ya itu. Mike tuh pertama. Oh 2. Sama Bang Judika. Oh Mike yang kedua. Kalau ya. Juara Gua dulu- juara satunya. Ya dulu gue ngikutin. Tiara aku izin ngerokok ya. Monggo, monggo. Waktu masuk final, Mm-mm. perasaannya masih inget gak? Tiba-tiba, oh aku masuk grand final. Jadi waktu itu Mbak Kang Grand aku final? ngerasanya tuh. Bukan lu, yang masuk final dia. Oh iya, sorry. Nah tadi marahnya kesini juga. Makanya soalnya. jangan banyak. Apaan ya? Awas, Kak baru nyebat iya. Iya. Udah dulu. Iya. Grand final tuh berarti udah tiga besar. Iya. Tiga Apa besar. perasaan? Masih inget gak perasaannya kok? Nangis. Nangis. Kenapa nangis? Karena nggak nyangka. Apalagi aku ngeliat orang tua aku di depan. Oh iya, aku tahu banget. Itu aku rasanya. nangis banget. Aku nyanyi kangen waktu itu. Kalau nggak salah ya aku lagi nyanyi kangen di situ. Engkau di mana? Bukan Dan itu kangen bukan band. siapa, bukan yang Ini kangennya Dewa, Oh, iya, bukan sorry. kangen band. Sorry. bagus loh kak. Bagus loh kak. Iya kan? Lucu loh. Oh lucu. Iya masih bagus. Itu aku nangis karena aku pengen pulang. Hah? Aku capek Kan banget. pengen pulang. Iya aku kangen lebih ke kangen keluarga Trek-trekan aja. di Jember. Iya. Jangan dibuka di sini. karena Kak. karantina terus. Karantina terus, nggak ada HP. Oh itu nggak ada boleh orang megang tua. handphone sama sekali. Hari Sabtu Minggu doang dikasihnya. Terus kalau misalnya pacar kamu ngabarin gitu, Nggak bisa. serius? Orang tua ngabarin nggak bisa. Orang tua juga nggak bisa. Nggak bisa. Berarti pas buka WhatsApp udah ribuan dong Udah notifikasi. ting. Dibacain gak tuh sama orang yang megang HP-nya? Enggak kan dimatiin HP-nya. Oh dimatiin. Mm-mm. Tapi ada beberapa tuh yang bawa HP diem-diem. Kamu gitu nggak? Enggak. Bawa HP-nya CDMA. Temennya yang bawa tapi dia yang minjem. Pinjem dong gitu. Terus nggak tahu kenapa ya kalau di Idol itu ada hukum alam. Apa tuh? Itu kata kakak yang ngejaga kita semua. Iya. Penanggung jawabnya kita itu Kak Uli. Dia bilang, di sini mungkin kakak nggak tahu kalian berlaku apa, kalian ngapain. Tapi kakak tahu, semesta tahu gitu. Jadi di sini ada nama hukum alam. Kalau misalnya kalian nakal atau kalian berlaku apa yang nggak seharusnya, itu pasti ada ganjarannya. Kayak misal Apa contohnya? ada yang bawa HP diam-diam, misal kayak eliminasi dulu. Oh ya? Gara-gara dia Tapi ini nggak selalu kayak gitu ya, maksudnya kayak yang di angkatan kamu begitu. ada yang kayak gitu. Tapi yang aku dengar dari cerita sebelumnya juga kayak gitu. Tapi nggak tahu kebenarannya ya. Biasanya begitulah. Biasanya begitu. Karena Kak Uli bilangnya kayak gitu. Ya mungkin juga Jadi- karena ya orangnya nggak fokus kan, bukannya berlatih malah main HP. Bisa Hatinya jadi. bukan di idol mungkin. Bisa jadi. Teman kamu yang ini juga begitu berarti. Berapa orang yang main HP terus nggak lolos? Oh nggak tahu aku. Begitu kamu lihat, oh ini pasti kamu main HP ya. Aku nggak tahu itu. Mahal ini main handphone. Enggak ya. Enggak. Kayak netizen banget nggak. Tapi kita nggak ada yang pegang HP. Setahu aku. Kalau aku nggak tahu. Yang 5 besar nggak. Ya kan udah lewat juga emang kenapa? 6. Tapi emang nggak ada. Iya. Setahu aku ya. Kenapa harus gini tadi? Interupsi. Oh oke siap. Setahu aku. Atau gini karena aku juara 2. Setahu aku ya. Tapi kamu berharap nggak sih jadi juara 1? Enggak. Aku berdoa. Aku salah tuh aku berdoa ya Allah aku juara 2 aja. Hah? Mintanya juara 2? Itu pas udah 2 ya. Maksudnya enggak Iya, mungkin pas oh. 3 aku mau juara 2 enggak. Jadi pas udah tinggal tinggal aku sama berdua? Lili, iya aku berdoa. Aku berdoa di sholatku aku ya Allah, kasih aku juara 2. Kenapa? Juara 2. Kenapa nggak mintanya juara 1? Aku maunya juara 2. Tapi kan juara 2 sebetulnya udah di tangan kasarnya kan, asal tinggal nyanyinya nggak terlalu bagus aja. Udah di setting, Udah di tangan. udah di tangan. Kalau tinggal berdua, Heeh. kalau kamu Kan nyanyinya otomatis. meleset aja nadanya, udah pasti juara 2. Oh, aku nggak tahu sistemnya kayak gimana kan vote. Ya kan tinggal berdua. Oh karena vote masih bisa, juri masih suka ya, nggak apa-apa nih meleset nada tapi masih.
Iya, aku nggak tahu sih, aku nggak pernah jadi juri ya di situ. Gimana sistemnya? Tapi setahu aku kan pakai vote, bayar vote. Jadi ya aku berdoa lah. Gimana pun caranya aku juara 2 aja nggak apa-apa. Mau sebagus apa aku juara 2 aja nggak apa-apa. Apa yang ditakuti dari juara 1 kalau gitu? Aku nggak takut, aku pengen juara 2 aja. Iya, kenapa? Kenapa pengen? Gak tahu ya, aku pengen juara 2 aja. Karena dapat mobil juga. Kayak kita cari apa sih di dunia ini? Ya itu lagi. Iya, berarti kalau pengen juara 2 kan karena nggak mau juara 1. Apa karena ada beban gitu kalau jadi juara idol? Emang juara 2 nggak juara? Iya kan, kalau yang disebut juara idol biasanya yang pertama dulu. Ya kenapa kok kamu menghindari juara 1? Nggak sampai menghindari juga, tapi aku pingin itu aja. Tapi kalau dikasih juara 1 ya nggak apa-apa, alhamdulillah toh. Iya. Cuman kalau aku terkabulkan juara 2 ya aku seseneng ini sekarang. Tapi Kayak, nggak semua kayak, musisi juga loh. kasih Allah. Iya, nggak semua musisi juga tau Kang kayak pengen apa ya, karyanya jadi besar banget gitu. Oh, makanya lu bubar ya? Kak, Karena lu nggak pengen lebih besar kan? Nggak bubar. Menurut kamu 420 kenapa? apa? Enggak, saya tanya. Menurut kamu 420 bubar apa enggak? Enggak. Terus Tuh. kenapa mereka nggak manggung menurut kamu? Kan gak ada salahnya untuk musisi istirahat ya. Tenang, kita musisi Kak. Oh. Kami musisi Kita ada waktunya untuk istirahat. Tuh. Ada- Tapi menurut kamu ada masalah nggak? Pasti ada masalah gak sih? Maksudnya aku solo pun ada masalah. Aku solo pun ada masalah gitu. Tuh, apalagi grup ya. Bisa sama Jadi diri sendiri. Sama Bener diri dong. sendiri ya kan. Iya. Atau mungkin yang gak musisi pun kakak pasti ada masalah toh. Ada aku masalah sama tuh orang di depan. Ini bener-bener gak bisa dicegah. Karena bener-bener gitu. Sekarang tuh di podcast ini tuh ada timnya tahu. Tim apa? Soleh Tim Soleh. sama tim Ari gitu. Oke. Jadi ada yang benci sama dia, ada yang benci sama aku gitu. Ini beneran dari komen kayak gitu. Iya. Oh. Karena kan aku ada beberapa rangkaian tour kan. Jadi setiap aku pergi ke kota-kota gitu pasti, Ri bilangin sama Soleh jangan banyak bicara ya, gini gitu. Kadang ada yang, Ri kayak kamu nggak penting deh gitu. Udah gitu. Mendingan Kang Soleh aja yang ngomong gitu. Oh ternyata. Tapi, Iya. tapi seru, maksudnya obrolannya lebih ke positif. Iya. Kalau album merangkai, iya. Lebih sih Pak. Salah. Kalau kamu mah ini ya Tiara Andini ya, kok malah merangkai. Wah parah. Gara-gara gue dengerin tadi terakhir itu Kali kau, Bang. album Tiara Andini yang self-titled. Dari mana itu bisa kok ke Yofi linknya itu? Karena di Idol udah ketemu Mas Yofi kan, udah ketemu Papa, udah ketemu Papa Yofi. Oh, manggilnya Papa Yofi. Dari Kamu minta uang jajan berarti ke Papa? Daripada Papa Lova? Dapat kan dari lagu Oh iya, benar. Pintar. itu. Apa tadi ngomong apa? Yofi. Oh iya. Kenapa cocok sama Yofi? Kenapa cocok? Terlihat dari jumlah streams mungkin ya. Aku nggak tahu harus menjaga apa lagi. Ya, dari awal kita udah di panggung dikasih lagu spontan kan, Terlanjur Mencinta. Thank you kelihatan umurnya. Thank you. Nah, nanti kalau nggak ada yang nanti komentarnya, ih kok nggak ada yang ngerti sih, kenapa pada nggak Masa sih gitu? Iya. Kalau setiap di YouTube atau di mana ada orang lagi ngomong spontan terus pada diam aja pasti, ih pada nggak ngerti gitu. Jadi kalau ada kata orang ngomong spontan, bener. Jadi kalau kamu nanti coba ngomong di, bener. Spontan. Kalau nggak ada yang nyaut nanti, ih payah nih orang-orang pada nggak ngerti gitu. Oh, tapi itu sebenarnya awalnya jadi pas lahir jebrot spontan. Itu dari siapa? Komeng. Bang Komeng. Oh, Dulu ada Oh my God, acara di TV namanya Spontan. Dia setiap opening sama Adul kan selalu ngomong spontan. Gitu. Tapi dulu dia nggak sama Adul tahu. Ada sama Adul.
Enggak, dia sama yang itu loh, yang kayak pantomim itu siapa namanya? Oh iya, Septian Dwi Cahyo. Nah, iya, Itu dari zaman Jadi itu. Dan Bagus. Pokoknya itu dari Dan dia dari komen. dubbing kayak binatang-binatang gitu. Iya, yang ngerjain Oh, ya orang, ampun, seru ngerjain ya? orang. Seru banget. Ngerjain orang? Iya. Ngerjain orang nanti di jalan terus tiba-tiba itu ada kameranya Iya. gitu. Zaman-zaman Oh, jadi orang kayak- belum ngeprank gitu. Iya, iya, iya. Nah, Bang Dia udah Komeng ngeprank. sama timnya Oh, tuh. Ada kamera tersembunyi dari jauh terus dikerjain terus tiba, kamu masuk TV. Kamu search deh di YouTube tuh. Masih ada ya di YouTube? Harusnya sih masih ada ya. Harusnya ada sih. Harusnya sih ada. Ti. Iya, Dan itu pokoknya seru itu. banget, itu seru Nanti banget. ada Septian Dwi Cahyo, ada pantomimnya gitu kayak Charlie Chaplin. Iya. Ya, tadi yang lagi ngomongin Oh, iya, sport. tadi Papa ngomong apa ya? Yofi. Iya, Papa Yofi. Iya. Dapat lagu awalnya dari Terlanjur Mencinta dulu. Mm-mm. Kan itu kita dapat 3 versi kan. Ada versi aku, ada versi Lily, ada versi Ziva gitu. Lili itu Ya, Leodra. Leodra. Oke. Dari situ ya lanjut hubungannya sama Papa Yofi, dikasih lagu duet juga bareng Kak Arsi. Kita ada 2 EP juga. Terus lagu-lagu solo aku juga ada bareng Papa Yofi. Gitu sih. Ya, gitu Menurut kamu lagu-lagunya Yovie Widianto yang menurut kamu enak tuh apa sih? Dari sisi apa sih enak dinyanyikannya tuh? enak dinyanyikannya dari sisi cara aku melafalkan liriknya, Hmm. cara aku menghafal nadanya itu sangat mudah ditangkap kalau untuk aku dan keluarnya juga sesuai apa yang Papa Yofi inginkan. Jadi kita sama-sama senang selalu setiap kerja bareng, setiap ada sesuatu yang baru, kita semua happy karena sesuai sama satu sama lain kayak kita semua happy. Kalau lagu-lagunya Lale Ilmanino kayak gimana tuh buat kamu? Kan kalau tadi Papa Yofi Iya. melafalkannya mudah. Kalau lagu-lagunya Lale Ilmanino Itu seru banget kalau dibuat closingan atau opening aku perform selalu. Gemintang itu selalu Gemintang, iya itu selalu opening atau selalu closing? closing. Oh, selalu closing. Karena- Karena upbeat ya. Iya, jadi orang tuh pisah sama aku nggak sedih, tapi jadi justru kayak, wah gitu kayak seru, lompat-lompat semua itu momen yang paling aku tunggu kalau perform. Pasti kita ada ya Kak, rasa-rasa kayak lihat penonton vibing bareng karena lagu kita sendiri itu seneng banget. Ada apa ya kayak rasa syukurnya sendiri dan iya ya. Ngeblend sama penontonnya ya. Kalau lagu-lagunya Asta gimana? Lagunya Kak Asta Janji Setia itu yang sama aku itu kita tulis bareng, kita bikin bareng lagunya. Itu juga deep dan lagunya indah banget sampai sekarang, bahkan masih banyak orang nungguin untuk aku nyanyiin Janji di Setia. panggung-panggung Janji Setia itu karena udah mulai nggak aku nyanyiin Kenapa? karena kan aku ada lagu-lagu baru kayak itu Ah. nanti aja untuk momen-momen tertentu aja. Tapi kamu bikin ini gak sih? Bikin musik maksudnya kayak notasinya, apanya gitu. Kebetulan karena aku nggak bisa alat musik, jadi aku biasanya voice note aja. Oh, jadi kayak kamu ngerekam notasinya gitu. Terus di oke. Terus Nah, aku masukin. waktu kerjasama dengan penyanyi pencipta itu, kamu kayak mesen nggak pengen temanya ini dong atau kayak ini aku nggak nyaman bawain lagu begini tema begini gitu? Ya pasti ada kan di situ kita langsung ya kayak langsung komunikasi aja pengennya gimana dari pencipta lagunya gimana aku untuk cocokin ke akunya gimana, enak bawainnya gimana, pengen temanya gimana, terus apakah mau akustik gitar-gitar ataukah mau pakai piano gitu. Jadi itu sih tergantung kita pengennya gimana. Kalau Sejauh ini kalau lagu-lagu yang misalnya nggak terlalu paham rasanya itu gimana caranya supaya kan nggak semua lagu tuh kamu alami katakanlah liriknya. Gimana cara kamu ngerasa ini aku ngalamin? Acting aja. Kita di entertain kan gitu. Ya kan? Kita harus pinter-pinter aja untuk memasukkan nyawa di dalam setiap lagu. Terus Bahkan setiap disampaikan kata. gitu. Betul. Bahkan di setiap kata. Aku dari dulu diajarin gitu sama
guru les vokalku. Kamu kalau nyanyi harus dikasih nyawa setiap kata. Jadi bukan asal wahai cinta beri pertanda. Nadanya bener. Cuman kan nggak wahai cinta kayak gitu. Kita harus kasih nyawa biar lagu itu hidup dan sampai ke orang. Berarti setiap dikasih lagu sama pencipta kamu nanya dulu, ini apa sebetulnya lagu ini bercerita tentang apa? Atau kamu baca terus kayaknya ini tentang ini ada interpretasi sendiri. Biasanya kalau misal sama Kak Lala Ilmanino mereka ngejelasin sendiri kayak, Ti kita punya lagu nih. Jadi ntar itu lagunya gini, ceritanya gini, ntar gue bikin kayak gini nih lagunya nih, terus musiknya, nadanya gini. Terus dia Kak Lale sambil nyanyiin biasanya, terus aku ngikutin. Bentar cuman loop berapa kali, bikin demonya, udah. Ya kalau Lali Ilmanino presentasi sampai ke lagu ini tentang apa, ini gimana nanti dibawainnya gitu ya. Ya karena kan lebih enak didongengin gitu loh Kang, kadang kalau lagu tuh. Kalau bukan cerita tentang kita gitu. Kayaknya gitu ya. Gitu. Tapi ada keinginan buat mengkompos full Tiara Andini enggak? Ya maksudnya bikin sendiri apa gitu. Kayak pengen bikin EP atau apa gitu. Ada di next album aku yang belum rilis, itu Kapan? nanti ada tuh. Kapannya kita masih belum bisa kasih tahu ya. Tergantung universal itu. Tapi ada lagu yang full aku bikin. Musik dan lirik. Ya lirik, intonasi, tapi kalau musik pasti dibantu. Musik dibantu. Cuman kalau nada bener-bener aku full, aku rekam pakai vokal aku tanpa musik apapun, jadi akapela aja. Terus baru aku sama Mas Kitut biasanya aku kasih ini Kak, cari nadanya aja. Berapa lagu tuh? Ada deh. Ya kita tunggu aja lah ya. Iya ya. Iya. Sambil menunggu album barunya Tiara Andini yang nggak tahu kapan. Tapi belum direkam demonya pun. Oh udah. Oh udah. Udah. Tinggal hilalnya aja, masih produksi. Oh masih. Ya. Iya. Kita mau ngadain games dua nih. Oke. Silakan Ari Lesmana. Ada games apa kita sama Tiara Andini? Oke, jadi kita akan menyebutkan satu kata. Jadi Tiara harus menyanyikan lagu Indonesia yang ada kata tersebut di dalam liriknya. Oke. Oke, kata pertama adalah rumah. Rumah kita sendiri. Pasti ketebak. Iya. Gak apa-apa, yang penting kepikiran. Tapi bener ya. Iya, yang penting bener ya. Oke. Iya. Apa nyanyiin dong? Oh, udah kan tadi. Rumah kita sendiri. Sebelumnya apa? Emang harus full ya? Iya kan ada kalimat sebelumnya. Gimana itu sih? Itu kan. Gimana sih? Awalnya gimana emang? Lebih baik di sini. Yeah. Rumah kita sendiri. Terus lagunya apa judulnya tahu nggak? Rumah kita sendiri. Rumah kita. Rumah kita. Iya. Semua. rumah kita aja guys. Oke, yang berikutnya. Yang kedua ada kata pelangi. Ada pelangi di senyummu Yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di dalam matamu. Itu. Ada pelangi. Kalau ngasih Lagu siapa coba? Jamrut. Betul. Judulnya? Pelangi di matamu. Oh, pelangi di motomu. Langsung nggak sopan ya kalau kayak gitu. Oke, yang berikut dari ada janji. Janjimu janji busuk. Tahu nggak lagi itu? Nggak tahu lagu apa tuh? Janjimu janji palsu. Takkan ku percaya. Tahu nggak lagi itu? Siapa? Mata. Oh, MATTA, mata ya. Ada itu judulnya apa? Iya. Daripada aku nyanyi janji setia kan udah tahu. Aku nyanyi ini aja. Janjimu janji busuk. Kenapa ingatnya ke situ palsu. enggak keinget lagu Gigi? Kan itu juga terkenal. Gimana? Oh janjiku takkan ku lepas. Oh. Malah itu lebih langsung selutnya tadi dia. Lagu itu. Oke. Mata tuh apa sih hitsnya sering? Ada hitsnya apa ya Mata? Oh.
Kamu ketahuan. Oh, ular berbisa. Bukan dong. Bukan. Seperti ular maksud itu. Ular berbisa. Mirip gak tuh? Seperti ular yang sangat berbisa. Itu apa nama bandnya ya? Itu Hello. Hello, bukan Elo. Hello ada band. Hello. Iya, Hello. Bukan. Yang digoyang-goyang yang digoyang. Kemang digoyang. Sejauh ini yang paling menyenangkan menjadi seorang Tiara Andini apa? Yang paling menyenangkan. Iya, Yang paling menyenangkan jadi aku diterima sifatku yang freak ini. freak gimana? Iya yang Karena ada gaplek-gaplek orang tuh itu. suka nggak ketebak kan kalau ngeliat dari fisikku, kalau ngeliat dari cara berdiriku atau aku diem kayak pendiam nih. Oh, cantik, anggun gitu kan. Elegan gitu. Salah. Kamu mau aku ngapain? Aku bisa. Apa aja misalnya? Skill apa yang orang lain nggak tahu tapi Iya. aku bisa nih. Tiara Andini tetap bisa. Dan kamu kayak aku jago ini. Aduh, apa ya? Oh, aku bisa kalau lagi curhat misalnya sama Ziva. Nanti tanya aja deh sama Ziva. Kalau misal kita lagi curhat satu sama lain kayak Ziva curhat atau akunya juga curhat, itu aku bisa masukin kekonyolan, kegeblekan di situ. Jadi kayak nggak full sedih. Kita kalau curhat nggak full sedih, ada aja ketawanya. Biar nggak terlalu stres aja gitu. Itu, tapi itu kayak belum terlalu unik. Biasanya itu keunikanku tuh spontan. Oh my god. Itu dia. Apa Itu satu dia. skill yang kayak menurutmu kayak Apa? Skill apa? Yang skill remeh tapi yang skill yang remeh gitu. Kalau ditanya kayak gini pasti nggak tahu. Aduh, apa ya? Kamu tahu nggak? Oh my god, ini sudah pernah sebenarnya sebelumnya, tapi aku bisa menggoyangkan alisku. gimana coba? Sini, kamera close up, Asik. WhatsApp. Itu tuh yang itu. Nih, itu tuh. Yang itu ya. Oke, jadi alisku itu bisa gerak dua-duanya. Jadi bisa kanan, bisa kiri. Bisa gelombang, bisa dibalik lagi. Itu dia. Jadi gini ya. Iya. Tapi bukan tangan, ini alis. Kok bisa gitu ya? Bisa, mukaku elastis banget, mau diapain bisa. Jadi gak usah pakai AI. Mewing. Apa tuh? Masa gak tahu mewing? Umur. Dari anaknya? Umur. Kan anaknya tahu pasti. Siapa namanya? Anak saya Igi masih SMP. Oh, Egi tahu mewing kan? Igi enggak kayaknya Igi enggak tahu Pasti Mewing. tahu Mewing lah. apa? Gitu, kayak Sigma. Itu sebenarnya gen alpha banget sih. Aku bisa pokoknya dia apa-apain mukaku bisa. Aku cukup elastis. Muka jelek. Bisa. Kayak gimana? Kayak gimana muka Misalnya jelek? ini kayak muka jelek karena marah gitu ya. Kok muka jelek gitu sih? Iya, kok muka jelek gitu? Emang gak jelek? Enggak. Ya maaf kalau gak jelek. Wow. Oh my god. 8 4 tambah 4. Astagfirullah. Apa 4 tambah 4? Apa sih? 4 tambah 4 4? tambah 4 berapa? 16. 8. 8. Astagfirullahaladzim. Enggak Aku cabut ya. Kak ikut. Kenapa 4 tambah 4 astagfirullah? 4 tambah 4 kan 8. 8. Bahasa Inggrisnya 8 kan 8. 8 kan sebenarnya ini kata-kata slang ya. 8 itu ATE. Itu kayak makan yes, makan lo gitu. ya bisa dibilang gitu. Tapi kayak keren, kayak anjay gitu. Masuk gak sih kak? 4 tambah 4 8 8 8 terus 8-nya ATE 8 makan tuh gitu. Kak tapi gak sepanjang itu. Ya Allah Tuhan guys. Ya dibikin singkat gitu loh, Kang. Ya kayak Berarti Apalagi selain Gen Z yang ya kita perlu belajar nih ya. ya, apa coba? Iya. Besok-besok kita kan nongkrong gitu tuh. astagfirullah. Ini kalau ada di brief aku bisa lebih siap. Iya enggak? Apalagi dong. Apalagi yang sering kamu pakai aja. Mewing kan dia baru tahu tuh. Kalau Mewing aku tahu. Enggak gini, itu baru sang lipstick dong. Gimana tuh Mewing? Nih, Mewing gimana tadi? Apa lagi ya? Oh mewing. Gitu. Jadi kayak pipinya disedot gitu. Jadi kayak botox.
sampai ke pot gini. Terus dagunya dipanjangin ke depan. Nah. Alisnya dinaikin. Tapi ujungnya doang. Oh, itu sebabnya orang-orang pada operasi plastik sekarang ya. Biar gampang mewing. Dagu udah ke depan, ini udah gini. Oh bisa jadi. Jadi kan kalau mewing, aku udah bisa mewing tanpa ditarik-tarik. Oh iya. Terjawab sekarang. Terima kasih loh. Sama-sama Kak. Misteri kenapa banyak orang operasi plastik dagunya jadi lancip-lancip. 4 tambah 4. Period. Apa itu? Period. Period, titik gitu. Period itu kayak ya, AIDS juga sebenarnya. Mirip-mirip lah. Period, tapi Iya. titik gitu kan. Maksudnya period itu titik gitu kan. Kayak sebenarnya kayak AIDS sih artinya. Jadi kayak ada sesuatu yang keren Heeh. dan kita setuju Oke. kayak period gitu. Iya kan period titik. AIDS. Aku sudah mulai lapar. Apalagi. Apalagi ya? Ada yang tahu nggak? Kata-kata Gen Z ya? Sambel. Kok sambel? Oh. Aduh nggak tahu lagi itu biasanya untuk apa ya? Pekerja-pekerja korporat mungkin ya kayak punten izin jam in gitu loh. Ya. Maksudnya untuk kayak sopan kayak perhatiannya dong punten izin jam in kayak kan sebentar lagi mau ini gitu. Jadi kalau ada orang lagi nongkrong-nongkrong gitu mau dipakai tempatnya. Punten. Nah cobain Kak, cobain kayak gitu di Taichan. Di Taichan lagi. Kalau ngeledekin orang apa? Ngeledekin orang. Ya, Iya. Kalau Gen Orangnya X, apa? kalau Gen X ada nih misalnya mau ngeledekin nih. Ih, bandnya hiatus. Kasihan deh lu. Nah, gitu. Oh my god, itu udah gak zaman banget ya. Iya, yang kayak gitu. Ada nggak? Yang setipe kayak gitu. Yang kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Ngeledekin gitu kayak. Ini sebenarnya ada ya videonya Rosie kalau nggak salah di TikTok. Rosie Jadi itu siapa? dia tuh suka pantun. Mm-mm. Tapi dulu videonya ini cukup naik sih dan jadi meme gitu karena dia lucu. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level, gitu dia. Kang, coba Kang, lu Kang kayak gitu Kang. Strawberry, mangga, apel. Apa tadi? Sorry nggak level. Strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level. Masih nggak lulus itu remedi. Harus pede, nya harus pede dan ada suaranya. Jadi gini. Dan suaranya harus cempreng. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level, gitu. Strawberry, mangga, apel. Sorry nggak level. Coba Ari. Ayo. Enggak, emang aku udah di Ayo. Gak bisa. Ayo. Nggak bisa. Tiari. Harus. Ari. Ayo. Bukan Strawberry, gini, mangga, apel. Sorry nggak level. Ayo Ri. Kan di sini kita nggak ada yang jaga image itu apa? Iya, Jadi kakak harus ayo Ri. sebuah pembuktian kalau Ayo, Ri. 420 nggak bubar. Nah. apa tadi? Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Strawberry, mangga, apel. Jangan merdu, cempreng. Oh, cempreng ya? Cempreng. Gimana tadi? Strawberry. Mangga, apel, sorry nggak level. Gak bisa. Ketagihan. Udah coba. Gak bisa aku. Sebisa lu. Ayo. Enggak. Bisa, Kak. Ayo bisa. Enggak. Ayo bisa ayo. Bukan, aku memang terakhir image. Enggak ada. Ayo. Strawberry, mangga, apel. Kamu gak level. Ada gitu. Sorry Bisa nggak ada level. suaranya. Bukan kamu. Sorry nggak level. Ya gitulah udah. Nggak ada. Kita tunggu sampai lu mau. Jadi teman-teman sekelas. Nggak ada. Lu ayo, Tara, ayo. Ini Tiara Andi ini jauh-jauh lo dari Serpong. Ayo pengen ngeliat Dari Jember. dari Jember tuh. Strawberry, mangga, apel. Sorry gak level. Lebih enggak Kita berhasil. Ini lebih enggak banget sih. Ya begitulah, kita memang harus maju ya. Iya, Kita harus ikutin tren, Harus Kak. terbuka sama tren, Ri. Iya.
Jadi sebelum kita lanjut buat teman-teman sekelas Authenticity, kita punya merchandise yang gaul banget. Gaul banget apa? Gaul banget. Gaul banget. Gaul banget gimana? Gaul banget. Biasanya orang-orang sekarang tuh kalau ngomong gini. Untuk sekelas Authenticity juga punya merchandise yang gaul banget gitu. Jadi Coba ini baca Jaksel. adlib ini menurut Tiara Andini. Coba ini aku dapat adposnya ya kalau ngomong. Enggak, ini bukan produk kok. Gak bercanda. Teman sekelas Authenticity ya juga punya merchandise yang gaul banget, kayak bisa kalian lihat di display belakang, lihat sendiri, bisa nggak? Buka ya matanya, dibuka ya. Lo juga bisa dapetin mystery box kita yang berisi produk-produk kurasi Authenticity Lab yang bisa lo dapetin dengan harga dari 50K aja. Lo bisa dapetin chaos, malam chaos ya, ada jersey, ada lanjut, ada lighter sampai tumbler. Oke? Cek Instagram kita di authenticity_id dan takis mystery box-nya di e-commerce Authenticity. Itu gaul Jawa ya, Tia? Ya, itu Yang- mix. Period. 8. Oh my god. Oh, 8 bukan 4 tambah 4. Boleh. 4 tambah 4. Tapi 16 loh tadi bilangnya. Karena dulu ada zaman dulu 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Itu Oh, zaman Gen X, zaman 80-an. Jadi kalau surat menyurat, kalau kita korespondensi surat menyurat, pasti di akhir surat selalu ditulis 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harap dibalas. Kayak pantun gitu. Iya. Jadi Berarti kalau kayak strawberry mangga apel sih. Kayak gitu bisa zaman jadi. dulu. Jadi kalau kita nulis surat tuh gitu terakhir gitu. Jadi tolong dibalas suratnya gitu. Jadi kalau nggak ada kayak gitu, berarti nggak harus dibalas. ya nggak juga. Cuma itu kayak bahasa gaulnya zaman dulu gitu. Oh. Makanya begitu 4 kebayangnya 4 kali 4 16. Zamanmu kan. Masih kebawa zaman dulu ya. Itu kan kita nostalgic. Nostalgia. Kan Gen Z seneng thrifting. Ini saya Iya. kasih tahu bahasa-bahasa thrifting. Om, Kalau Gen Z nyari baju-baju thrifting, ini saya kasih tahu nih bahasa-bahasa thrifting. itu kayaknya bisa tuh baru. Nah, ada nanti bahasa. kalau lagi kamu mulai dari sekarang. Lagi abis WhatsApp 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harap dibalas. Iya. Pasti jadi tren lagi kalau Tiara Andini yang memulai. Iya, boleh tuh. Kalau aku mau memulai tapi ya. Ya, Ya. coba sama Coba ya. kamu dan 2 orang super girls lainnya mulai deh bahasa-bahasa Ngomong kayak gitu thrifting. ya? Iya. Bahasa thrifting. Kasihan oke. deh loh gitu. Tapi kayak itu zaman-zaman Ya, kan grafik-grafik kubah terbang gitu loh Kak. Kayak bisa. Ada lagi kalau udah kasihan deh lu yang lebih advance-nya cucian deh lu. kok kayak nggak banget ya. Ya itu pengembangan dari kasihan deh lu menjadi lebih ekstrim Sebenarnya lagi gini, cucian deh lu. Cucian deh lo-nya nggak masalah. Yang nyebutin barusannya itu yang nggak banget. Mungkin ya. Lebih ke personalnya. Oh, Ya ini kan saya menyarankan kalian kan Gen Z senang mengoleksi memakai baju-baju lama. Nah, Iya. pakailah bahasa-bahasa lama. oh iya bener. Tapi nanti kalau mungkin beberapa puluh tahun ke depan, nanti aku bakal kayak gini juga deh kayaknya. Iya, pasti. Iya, ini kan Kayak, jadi. Iya apaan banget. Iya, apaan sih Tiara 8 gitu period apa sih? Iya ngapain sih alis-alis gelombang gitu. Bisa jadi gitu sih. Iya kalau Super Girls itu yang pertama kali ngasih julukan siapa? Gak tahu ya. Emang dari mana sih itu? Dari mana? Nggak ada yang tahu ya? Apa dari Universal apa? Apa RCTI? RCTI ya? Oh iya RCTI RCTI. karena biasanya 3 besar itu pasti ada cowoknya. Oh. Oh, cuman Iya, di angkatanmu cuman di angkatan aku nih cewek-cewek semua. Jadi dijuluki Super Super Girls Girls. gitu. Oke. Kenapa nggak Powerpuff Girls? Kan itu brand. kartun. Netizen Iya. bertanya. Silakan. Hari Lesmana. Nitip. Yup, nitip netizen bertanya. Jadi apa namanya, kita setiap mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu dan kebetulan kamu hari ini, jadi kita udah lempar apa namanya? Lempar jumroh. Cocok kalau lempar jumroh memang harus ke dia nih. Jadi sudah terkumpul lah beberapa pertanyaan
di Instagram kita. Iya, jadi buat teman sekelas yang mau bertanya ke bintang tamu yang bakal diwawancarai di podcast Naik Kelas, silakan pantau terus Instagram @authenticity_id. Nanti kamu bisa nitip alias netizen bertanya. Silakan Ariel Lesmana. Oke, yang pertama dari akun _yogang. Yo gang. Yogang. Buat Tiara, kalau kamu bisa kasih satu lagu buat diri kamu sendiri di masa tersulit It's okay. Ari itu ada Tidak dikejar. kesulitan membaca titik koma dia. Iya, diri kamu sendiri di masa tersulit. Lagu apa itu dan mengapa? Jadi kalau kamu lagi terpuruk gitu, Kira-kira kamu inget nggak lagi masa tersulit? Kira-kira kalau bisa dikasih lagu buat masa itu apa? atau mungkin ada satu lagu yang ketika Jadi kayak mengingat. Ya misalnya kamu yang kalau menemani kamu ketika kamu mungkin lagi down, kayak drop mungkin waktu itu The gitu. Voice nggak lolos. kira-kira apa kalau kamu bisa ngasih satu lagu buat masa tersulit itu? Lumayan susah sih ini pertanyaannya. Kan sejauh Karena ini lebih Mas- ke gak inget ya. Kira-kira misalnya kamu Iya, ada iya, di iya. sekarang, kamu melihat ke masa lalu. Heeh. Soundtracknya apa gitu? Nih aku kasih lagu buat ini menghibur kamu. Nah, Oh, Antara mungkin menghibur atau ini bikin ya. dia makin drop. mungkin ini kali ya. Tuhan kan berikan jalan. Na, na, na. lagu siapa itu? Itu lagu siapa sih? Lagunya The Massive bukan? Bukan ya? Kok aku Asbun gini sih? Nah, Tahu Asbun? Tahu dong. Apa? Asal bunyi. Iya. Itu juga istilah zaman dulu Dulu. loh. Ah, enggak. Iya. Itu dari tahun 80-an itu. Itu aku SD udah tahu itu Asbun. Oh. Hmm, Ayo, berarti kalian masih memakai itu bahasa-bahasa Gen X. hai. Oh, Lagu apa? itu tadi. Itu. Tuhan kan berikan jalan. Itu lagu siapa ya? Ya itu. Ah, Edel. Patah hati. Mata, Mata hati. Hati. Siapa penyanyi? Eh, Oh, Eri Blind. Ya, bagian ya, ya. bagian refnya tuh lengkapnya gimana sih? Lihatlah dan buka mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya Kenapa takkan ngasih lagu itu, Eri Blind? berpudar. Gak tahu, aku lewatnya di itu lagunya. Yang bersen kepikiran itu. Iya, Hmm. kayak lagi masa sulit. Itu Tuhan kan berikan jalan. Oke. Kapan terakhir kali ngerasa sulit? Apa ya? Kemarin-kemarin ada nggak? Kalau sekarang, kalau dulu aku pernah pas lagi ngobrol sama Ziva. Dulu kita ketawa pas masih kecil suka banget ketawa kan, kayak hahaha terus gitu. Bercanda terus, Gak ada seneng-seneng beban. terus, dan nggak banyak masalah gitu rasanya. Kalau sekarang tuh rasanya kayak bahagia aja tuh harus dicari dulu, kayak gitu. Jadi kayaknya kadang ada kadang enggak, pas beberapa momen aja gitu. Kalau misal kita keinget sesuatu, maksudnya itu kan normal ya. Semua orang pasti kan ada masa bahagia, terus tiba-tiba mungkin lagi ngobrol sama teman-teman tiba-tiba ke bawah suasana kayak, ya gue dulu pernah kayak gini-gini, jadi sedih lagi. Atau mungkin justru karena masalah dulu sampai sekarang ternyata masih ada, itu ada aja juga. Iya sudah. Oke. Sudah. Pertanyaan berikut dari akun Mimpi Saat Demam. Astagfirullah, mimpi saat demam tuh nyebelin banget gak sih? Kenapa itu? Apaan sih itu? Tahu nggak? Oh, mimpi Maksudnya saat kalau demam. Mimpi waktu demam itu aneh. Sesuatu yang besar tiba-tiba jadi kecil. Terus tiba-tiba kayak ada nggak tahu partikel-partikel yang aneh kayak tajam-tajam gitu, bikin gak nyaman. Apa kamu pernah ingat mimpi saat demam apa? Ya itu yang barusan. Oh gitu, jadi dari besar jadi kecil. Yang kecil tiba-tiba jadi kayak besar, terus kayak ngejar atau Absurd gitu ya. absurd, nggak masuk ke akal aja. Kakak pernah demam? Pernah lah. Mimpinya gitu nggak? Lupa. Atau ketindihan waktu itu? Oh, ketindihan mah nggak perlu demam juga sering. Masa sih? Serius Kak? Kak, ini arahnya kemana? Enggak kemana-mana. Enggak, tapi lu sering ketindihan. Dulu zaman masih Ngekos. kuliah. Zaman kuliah. Tapi aku nggak Iya. pernah loh ketindihan. Berarti baca doa terus bagus tidur ya. Sama aku juga lagi. Pernah? Enggak kan? Enggak. Tapi Aku- ada yang bilang ketindihan itu Psikologis. iya, bukan mistis. Maksudnya itu bisa dilogikakan gitu. Tapi aku juga nggak ngerti sih yang Aku belum benar tahu yang sih. mana. Ya aku nggak tahu rasanya gitu ketindihan. Nah, gue dulu kuliah sering. Sekarang udah enggak. Nah, Nah, iya tuh. Pertanyaannya dari mimpi saat demam. Maaf.
Waktu dulu ikut Jember Fashion Week, bener ya? Jember Fashion Karnaval. Karnaval. Nah, kostum yang paling beyond yang pernah kamu kenakan atau yang paling absurd atau kali pernah ya? dilihat katanya tuh. Yang paling keren banget menurut aku itu kostum Garuda. Hah? Maksudnya? Waktu itu ada defile Garuda, temanya Dipakai Garuda. sama orang. Aku pakai juga. Ada kok fotonya. Hah, serius? Iya, Ini fotonya. aku ada pakai Iya, sayap. biar editor capek. Coba. Keren banget. Merinding pakai itu. Itu Asik. dipakai juga waktu Asian Games ada. Kamu merasa nasionalis banget ya pakai itu ya. Merasa orang paling keren deh di situ. Waktu itu aku performnya di Medan di Brastagi itu. Terima kasih Tiara Andini sudah menjawab pertanyaannya. Iya. Dan ada ini enggak promo-promo atau single terbaru yang bakal keluar? Kemarin baru si bulan April ya baru keluar single kan? Iya. Apa cinta ya judulnya ya? Tanpa cinta. Tanpa cinta. Versi Tiara Andini katanya. Jadi kakak mending hidup tanpa uang atau tanpa cinta? Aduh, sulit ya. Ya itu pertanyaan susah sih dibuat dijawabnya. Kalau kamu? Bayangin aku sering ditanyain gitu. Jadi jawabannya apa? Iya. Mending uang. Tanpa uang. Karena uang bisa mendapatkan cinta. Tapi cintanya palsu. Aku harus jawab apa? Enggak ya, tanpa cinta aja nih. Ini single terbaru kan, baru bulan April kemarin. Itu karena alasan pemilihan single itu gimana cerita di baliknya? Itu untuk albumnya Papa Yofi. Jadi Papa Yofi itu kayak memilih lagu-lagu lamanya untuk dinyanyikan ulang, di recycle sama penyanyi-penyanyi yang Papa Yofi pilih, dan salah satunya aku gitu. Jadi aku nyanyi Tanpa Cinta, dan ada beberapa penyanyi lainnya juga membawakan lagunya Papa Yofi, di recycle juga dan masuk ke album itu. Jadi Tanpa Cinta itu pilihan Yofi ya, bukan kamu yang milih. Aku pengen bawain lagu ini dong, Papa gitu. Nggak. Tapi dulu kan sering dengerin lagu itu Tanpa Cinta. Sering. Maksudnya kalau aku pilih Merem pun, aku bakal suka lagunya kalau udah Papa Yofi gitu. Udah pasti terjamin bagus sih. Pasti cocok sama aku gitu. Kalau aku ya, aku pribadi aku ngerasanya gitu. Ya silakan didengarkan ya single Tanpa Cinta versi Tiara Andini. Ya, Sudah Without ada. Love. Without Love. Without Love. Ada lagi yang mau ini promokan atau apa Tiara? Sebentar lagi aku akan ada sesuatu yang menyenangkan bareng Kak Arsy lagi. Pantengin aja di sosial media kami berdua atau di sosmed Universal juga. Jadi single lagi. ada sesuatu yang menyenangkan lah. Pokoknya seru deh ini. Ya, roller coaster ya. Menyenangkan. Jadi pengen. Apa roller coaster? Aku suka lagi kayak Iya. permainan yang adrenalin ekstrim gitu. itu ya. Kamu nggak takut ketinggian berarti? Suka. Ya ada takutnya tapi kayak gua lawan anjir. Ayo gitu. Terjun payung pengen gak? Terjun payung. Terjun payung tuh yang dari pesawat. Iya. Skydive. Iya. Itu Aku pengen lagi. Itu ya. Itu seru sih tapi ya nggak akan ada, ya kalau udah apes ya udah nggak tahu ya. Tapi aku pengen tuh. Kalau bungee jumping pernah Tiara? Belum. Pengen. Tapi di Indonesia di mana sekarang? Di Bali. Udah nggak ada. Ada nggak sih? Emang udah nggak nggak ada kayaknya deh. Dulu ada, cuman aku nggak sempet nyobain tuh. Yang di Bali. Berarti kalau naik yang jembatan yang bawahnya kaca gitu, nggak takut? Nggak, kakak takut? Takut? Nggak apa-apa tahu kak. Enggak. Saya kan orangnya membumi, jadi saya tidak saya Kok arahnya ke situ kak? takut ketinggian. Kirain takut ini Final Destination. Nonton nggak? Nonton. Oh, iya. Yang terbaru nonton yang Bloodlines. Udah. Tapi nggak seseru yang Pertama. Iya, yang Iya. yang klasiknya kan. Iya. Kamu kalau lagi nyetir atau lagi di dalam mobil, ada truk bawa barang-barang yang panjang-panjang. Kayak kayu gede-gede gitu. Iya, kamu lebih menjauh atau gimana? Aku bisa disetirin kan. Iya, Jadi tapi kamu suka nyuruh supir kamu misalnya jangan dekat-dekat atau dia udah tahu sih harus kemana baiknya ya. iya. Iya pasti menghindari nggak sih? Soalnya kan orang kalau belum pernah nonton si Final Destination, santai aja di belakang truk yang banyak barang itu. Nggak bisa, kita anxiety cuy.
Kita ngeliat itu Kan kita minggir. bisa ini. Enggak. Kalau orang yang terlalu banyak nonton Final Destination pasti nggak mau sejajar, Ri. Pasti lebih milih menjauh karena takut terjadi sesuatu. Enggak, aku nonton tapi aku biasa aja kalau ada truk-truk yang Kurang gitu. menjiwai loh. Ya kan maksudnya kita hati-hati juga kan. Iya kita Iya, hati-hati. tadi Kita pagi selalu gue baru liat hati-hati. mbak-mbak di lindes motornya Astagfirullahaladzim. di tanjakan Jeruk Purut. Truk bener, tapi orangnya nggak kena, motornya dong kelindes. Kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi banget di tanjakan Jeruk Purut ada truk bawa cor-coran panjang gitu, Astaga. Kayak gitu lagi. mundur lagi terus mobil-mobil udah pada jauh di belakang. Ini ada motor, ada 2 motor, terus yang satu menghindar, satu mbak hampir ke lindes. Astagfirullahaladzim terus. Cuman motornya doang untung nyangkut, motornya di kena ban gitu. Si mbaknya untung keburu kabur. Astagfirullahaladzim. Itu momen Final Destination banget tuh, beneran sampai tiduran si motor metiknya, si mbaknya untung menyelamatkan diri keluar gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya untungnya si truknya masih ada warga ngebantuin jadi nggak sampai Oh gitu. Untung, Iya, untung. pas banget di tanjakan Jeruk Purut. Alhamdulillah masih banyak bisa kabur untungnya. Oke, Tiara Andi ini terima kasih sekali lagi beri tepuk tangan buat Tiara Andi ini. Sebelum kita berpisah, Ya, silakan Ari Lesmana bakal jadi ngasih kami berdua kenang-kenangan. selalu memberikan kenang-kenangan buat tamu yang hadir di sini. Wow. Kalau bagus atau wah terima kasih atau apa gitu yang ekspresinya apa kalau bahasa Gen Z? Astagfirullah Kak. Ada nggak? Apa ya? Pakai kata-kata yang tadi aja cara ngomongnya kayak gils bagus banget ini. Silakan diterima, Tiara Andi nih. Gel. Nah, boleh dibuka Tiara itu Oh my ada God. stiker bergambar wajah kita. Oh, ya ampun seru sekali. Terima Selalu kasih. gitu ya kalau datang podcast dapat sesuatu. Ya, Bagus Kak. kasih lihat stiker dong, kasih lihat. Nah, itu gak Ini. tuh. Ya, Aku suka lagi pakai baju-baju merch gini. Wah, keren. Nih stikernya Ini tuh. stikernya. Ada muka kita. Buka kita. bukan dong, untuk rumah kita. Buka kita sendiri. Terima kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama Terima kasih, Kak Tiara. Novel. Tiara Andi ini bukan sekedar menyanyi, tapi juga menyampaikan rasa. Tiara seperti bercerita di setiap bait yang dinyanyikan. Jadi bintang di usia muda bukanlah jalan yang mudah. Tapi Tiara selalu jadi diri sendiri dan selalu menjaga keaslian karyanya. Karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli gue. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tiara Andini. Wow, keren loh statementnya. Kamu juga keren Tiara Andini. Terima kasih sudah mampir di podcast Naik Kelas ya. Terima kasih Kita juga. jadi bertambah ilmu-ilmu soal Jember. Ah, bukannya. Oh kata-kata itu. Period. 8 4 tambah 4. 8. Thank you. Kita doakan semoga karir Tiara Andini makin bersinar ya. Amin. sehat selalu. Ya. Kita juga. Rezeki dilancarkan selalu. Oke. Teman sekelas, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Saksikan terus podcast Naik Kelas bersama bintang tamu yang otentik lainnya di Yes. kanal YouTube podcast Naik Kelas, di kanal YouTube-nya Authenticity maksud saya. Saya Soleh Solihun. Dan saya Ari Lesmana. Dan saya Tiara Andini. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Sekarang.